Baik, Ustadz dan Ustadzah, kita lanjut. Kita sampai kepada tujuan pendidikan. Jadi pertanyaannya, mau dijadikan apa anak kita? Mau dijadikan apa anak kita? Ya. Jadi mau dijadikan apa anak kita? Ini pertanyaannya ini, ya. Perlu kita ketahui bahwa kadang ini orang tua itu ingin semua anaknya itu jadi ustadz, ya. Sehingga semua berlomba-lomba anaknya dipondokkan karena harapan biar besok semua jadi ustadz. Kenyataannya setelah mungkin 20 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir ini, tidak semua anak bisa menjadi ustadz. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Ternyata yang didoakan oleh Nabi SAW untuk menjadi ahli ilmu, itu tidak semua sahabat. Contohnya yang didoakan menjadi ahli ilmu siapa? Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas jadi ahli ilmu, ahli tafsir. Ini, jadi ustadz, jadi kiainya para sahabat. Itu Ibnu Abbas. Tapi ternyata ada sahabat yang Al-Quran itu nggak hafal sampai 30 juz. Termasuk dalam sebuah riwayat di kitab Ashabur Rasul itu, karya Syekh Mahmud Al-Misri, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghafal surat Al-Baqarah itu 12 tahun. 12 tahun. Sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan Khalid bin Walid menangis ketika beliau berjihad terus karena nggak sempat untuk banyak baca Al-Quran. Jadi ternyata semua sahabat itu nggak semuanya ahli ilmu. Ada yang ahli perang, ada yang ahli dagang, ada yang ahli Quran, ada yang ahli muwaris, ya. Bahkan ada yang mungkin ahli di bidang strategi seperti Salman Al-Farisi yang mendesain tentang perang Khandaq. Nah, ternyata anak kita itu punya sakilah masing-masing. Tidak semua anak kita itu bisa kita jadikan seperti Ibnu Abbas. Kalau memang anak kita itu mirip seperti Umar bin Khattab, berat sekali nanti. Ya, nggak bisa anak kita semuanya kita jadikan seperti Ibnu Umar. Kalau memang anak kita itu mirip seperti Urwah Al-Bariki yang senangnya jualan. Nah ini makanya kita perlu memahami karakter tiga jiwa ini pada anak-anak kita, sehingga kata Ibnul Qayyim, untuk bidang inilah anakku diciptakan oleh Allah. Nah nanti insya Allah kita bahas tentang tujuan ini. Nah yang pertama, kita sudah masyhur mengenal tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau tidak selaras, mubadir, yakin itu. Ya, pasti mubadir. Nah, ibadah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain. Ya, antara lain di surat Fatir ayat 39, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Dan di surat Al-Baqarah juga disebutkan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Intinya bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya untuk tunduk taat beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas lain, amanah lain, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa makna khalifah ini? Yaitu dijelaskan di ayat yang lain, huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi dan tanah ini dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Jadi ada dua di sini, ibadah dan khalifah. Walaupun khalifah di sini pun juga sebenarnya tujuannya adalah ibadah. Ini sehingga ada sebagian ulama yang membagi ibadah itu ada dua, mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ini. Nah, kemudian terkait dengan ibadah ini, ya,
Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka ibadah itu adalah pondasinya adalah iman, dan hasilnya adalah berupa moral atau akhlak. Nih. Jadi akhlak ini yang merupakan indikator telah benarnya ibadah seseorang. Benarnya sholat seseorang itu hasilnya akhlak, baik Allah kepada Allah maupun akhlak kepada makhluknya. Kemudian terkait dengan khalifah, ya banyak sekali nas hadis yang menunjukkan bahwa manusia itu diperintah untuk menjadi khalifah, yaitu antara lain khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Allah SWT, Nabi SAW juga bersabda, inna wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Allah itu mencintai jika salah seorang di antara kalian itu bekerja profesional. Dan masih banyak nas yang lain yang intinya ternyata manusia itu harus memiliki kinerja. Kinerja itu apa? Kebermanfaatan. Jadi menjadi khalifah itu adalah berperan memberikan manfaat bagi umat. Dan manfaat itu akan menjadi maksimal jika kinerjanya itu, perannya itu sesuai dengan bakatnya. Nih. Jadi akhlak dan bakat itulah yang kita garap dalam pendidikan kita. Dan akhlak punya batasan, bakat punya batasan. Kalau batasan itu ternyata tidak tepat, pastilah nanti pendidikan menjadi berat sekali. Pasti ada anak stres, terbebani. Padahal sejatinya belajar itu harusnya secara fitrah menyenangkan. Kalau anak belajar tidak menyenangkan, tidak senang, tertekan, itu tanda bahwa batasan akhlak dan bakat yang diberikan pada anak terlampaui, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini. Nah, ternyata ada batasan minimal dalam pendidikan. Batasan minimal ini sering kita sebut ma'ruf dan masyru'. Menurut uruf, kebiasaan masyarakat dan tidak melanggar syariat. Kalau dalam kurikulum kita namanya yang dulu kurtilas itu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kalau yang kurikulum baru ini, yang kurikulum merdeka sekarang diganti kurikulum nasional, itu KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, standar minimal ini standarnya uruf. Nah, uruf ya. Ini. Nah, maka nanti kita bahas di sini standar minimal ini KKM. Ya, seberapa materi yang dipatok di KKM ini. Nah, yaitu yang standar, yang di bawah standar, yang semua anak diberi itu adalah yang terkait ibadah wajib atau yang terkait ilmu wajib. Ilmu wajib itu meliputi ilmu yang untuk ibadah wajib dan keterampilan dasar hidup. Contoh ibadah wajib itu apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu wajib diilmui oleh semua anak dan wajib kita ajarkan pada mereka. Kita didikkan pada mereka. Dan keterampilan dasar hidup. Nah, contoh matematika. Matematika yang diberikan pada semua anak adalah matematika yang nanti ketika mereka hidup itu dipakai. Kalau yang nggak dipakai nggak usah diajarkan. Kalau diajarkan pasti mubadir. Kalau misal di Bekasi ini, di Jati Sampurna ya, ternyata masyarakat sini ketika hidup di masyarakat itu ternyata harus pakai sinus kosinus misal. Ya berarti harus kita ajarkan semua anak. Sebab mereka nanti kalau nggak menguasai itu di masyarakat repot, jadi nggak berakhlak nanti. Tapi kalau ternyata digunakan hanya perkalian, pembagian yang sederhana, penjumlahan, pengurangan, hanya untuk jualan saja atau mengukur luas tanah atau menghitung jumlah anak. Nah, kalau bang hanya itu, ya sudah itu yang diajarkan pada semua anak. Selebihnya masuk dalam bakat. Tidak semua anak diajarkan. Ini, ya nggak semua anak diajarkan. Nah, bahkan sekarang ini matematika sudah bisa diwakili dengan sebuah alat yang disebut kalkulator. Maka sejatinya mengajarkan matematika kepada anak
Dia mungkin nggak bisa hitung-hitungan, tapi yang penting bisa menggunakan kalkulator sudah selesai. Nah, dia bisa hidup nanti, bisa hidup di masyarakat. Tapi saya yakin anak sekarang itu insya Allah semua bisa menghitung. Sehingga matematika itu sebenarnya menyenangkan bagi anak. Mengapa mereka itu nggak suka matematika? Karena standar minimalnya terlalu tinggi. Nah ini yang seharusnya masing-masing anak beda-beda diberikan pada semua anak. Pasti mereka terbebani. Nah sedangkan yang terkait dengan bakat itu adalah ibadah sunnah. Jadi bakat itu ternyata bukan hanya untuk profesi, terkait ibadah sunnah. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Ya, antara lain Ibnu Qayyim mengatakan ada orang yang amalan unggulannya sholat sunnah. Ya, ada yang amalan unggulannya dzikir, sehingga kalau dia melewatkan dzikir menyesal sekali. Ya, ada yang orang amalan unggulannya dengan ilmu, sehingga menjadi seorang ustadz, belajar. Mungkin di dalam sholat malamnya bisa jadi berkurang karena harus belajar. Ada orang amalan unggulannya sedekah. Ada yang amalan unggulannya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi beda-beda dalam ibadah sunnah ini. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan terkait ibadah sunnah, fattaqwa mastata'tum, melakukan yang kamu itu bisa, mampu dan mudah. Dan kata Ibnu Taimiyah, apabila ada dua amalan, yang satu mungkin lebih afdol, yang satu afdolnya standar. Kalau ternyata yang standar itu kita mudah melaksanakan, tapi yang sangat afdol tadi kita berat, lakukan yang mudah. Sebab di situ akan membekas pada diri kita, faedahnya bisa lebih banyak daripada kita terasa berat ketika melakukan ibadah sunnah tadi. Jadi akhirnya bisa dikatakan bahwa masing-masing orang di dalam beribadah sunnah itu unggulannya berbeda-beda sesuai dengan karakternya masing-masing, yang tadi 3 jiwa tadi. Jadi intinya bahwa pendidikan itu ada yang materinya sama pada semua anak, ada yang setiap anak itu berbeda-beda. Contoh Nabi SAW ketika mengajarkan para sahabat, ketika mengajarkan tauhid, semua sahabat tanpa kecuali. Tapi terkait dengan hal yang mungkin masuk ke dalam sunnah, maka ketika ada orang minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, ya, berikan wasiat kepadaku, la tahdhab, jangan kau marah. Tapi nanti ada orang lain, sahabat yang lain minta wasiat kepada Nabi, beda lagi nasihatnya. Ya, amantu billah sumastaqim, kul amantu billah sumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Nanti ada yang lain lagi. Karena itu sudah terkait dengan karakter masing-masing. Tapi terkait dengan tauhid, ibadah wajib itu sama rata kepada semua sahabat. Nah ini makanya ketika memberi materi kepada para anak-anak kita, selama itu tidak wajib dan pendidikan itu adalah materi itu adalah di uruf masyarakat gak digunakan, ya kita pilah-pilah anak-anak kita. Ya. Nah kemudian akhirnya kalau kita pasang standar minimal ini tepat sesuai dengan uruf, insya Allah semua anak itu akan senang dan terasa mudah. Seberapa sulitnya sih matematika? Seberapa sulitnya sih menghafal makna Al-Fatihah? Kan, berarti bahasa Arab yang wajib bagi semua anak kan yang bahasa Arab digunakan untuk ibadah wajib. Antara lain mana Al-Fatihah, mana Bismillah, mana Allahu Akbar. Yang dipakai di surat wajib itu yang diprioritaskan. Adapun tentang bahasa Arabnya apel, kemudian ada pisang, nasi, meja, kursi, itu tidak masuk hal yang wajib. Tapi yang wajib itu adalah yang mendukung ibadah wajibnya anak-anak kita, yaitu sholat 5 waktu. Nah, adapun yang bakat, kalau itu sesuai dengan bakat anak, pasti dia akan senang di situ. Cuma masing-masing anak beda-beda. Ini. Sehingga anak yang berakhlak ini sering disebut dengan istilah soleh. Ya, soleh. Ya, sedangkan anak yang berbakat, bermanfaat bagi umat, ya, dengan karyanya, yaitu disebut dengan muslih. Ya, soleh dari fi'il madhi soluha, maknanya baik, sedangkan soleh itu dari isim fa'il, yaitu orang yang baik. Sedangkan muslih itu dari aslaha, memperbaiki. Maka muslih itu adalah orang yang memperbaiki. Jadi soleh saja ternyata nggak cukup.
Jadi anak kita, murid kita nantinya harus baik sekaligus memperbaiki. Kita kan pernah dengar kisah orang yang ngambil air, nggak mau susah-susah naik ke atas, tapi malah melubangi kapal. Melubangi kapal. Ya, ada orang yang melubangi kapal. Kalau semua orang soleh, kan bukan aku. Ya sudah biarin aja, kan bukan aku. Yang penting bukan aku. Nah itu soleh. Saya nggak lubangi kok. Ya. Kalau kemudian semuanya soleh, nggak ada yang musleh, apa yang terjadi? Tenggelam semua. Tenggelam semua. Tapi kalau ada satu orang mungkin yang musleh, walaupun bukan aku yang melubangi, aku tutupi lubang itu, maka insya Allah semuanya akan aman. Maka orang musleh lebih Allah cintai dari ribuan orang soleh. Karena melalui orang musleh inilah Allah menjaga umat ini. Dan orang soleh hanya menjaga dirinya sendiri. Jadi soleh saja tidak cukup. Ini. Dan muslihnya itu beda-beda. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang. Gitu. Ini. Maka kita harus memahami hal ini. Maka terkait dengan tujuan pendidikan, apapun jadinya anak kita nanti, yang penting soleh. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tidak semua harus jadi ustadz. Karena tidak semua sahabat Nabi itu jadi ahli ilmu. Tapi mereka semua soleh. Dan muslih mereka berbeda-beda. Ini. Nah kemudian di ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri, ya, jika di negeri itu ada orang yang muslih. Tadi contoh perahu yang dilubangi tadi. Kalau ada satu orang saja yang masih mau memperbaiki, aman perahu itu. Tapi kalau semuanya soleh semua, bukan aku. Yang penting kan bukan aku. Tenggelam semua nanti itu. Ini. Jadi muslih ternyata ribuan kali derajatnya dibanding orang soleh. Apa jadinya jika standar minimal terlalu ditinggikan sehingga materi bakat masuk ke dalam materi akhlak? Ini yang terjadi lembaga pendidikan kita. Zaman saya sekolah dulu, KKM itu 6 semua rata-rata, 6. Matematika kalau dapat 6 lulus. Tapi saya melihat hari ini, ya, nggak ada sekolah yang pasang KKM itu 6. Rata-rata berapa? 8. Ada yang 85. Tapi kalau 9 agak malu-malu. Nah, standar minimal dinaikkan sehingga sudah tidak urf lagi. Sebenarnya nggak dibutuhkan nanti ketika mereka dewasa, baik yang wajib maupun yang urf masyarakat. Maka yang terjadi di sini ada beban belajar. Inilah yang menjadikan sulitnya anak belajar itu, karena ada beban yang seharusnya dia tuh nggak membutuhkan. Gitu. Seharusnya nggak membutuhkan, tapi diberikan gara-gara sekolah ingin cari nama, KKM-nya tinggi. Ini. Maka anak terasa berat dalam belajar. Ini yang antara lain akibat KKM terlalu tinggi melampaui urf yang dibutuhkan masyarakat. Kalau ternyata sinus kosinus nggak dipakai di masyarakat secara umum, kalau anak memang nanti nggak jadi ahli matematika, ya nggak usah diajarkan. Bahkan kalkulator pun harusnya kita ajarkan pada mereka, karena mereka akan pakai. Ini. Nah, termasuk standar minimal naik sepeda motor untuk laki-laki sekarang masuk kebutuhan dasar apa tidak? Iya. Seorang laki-laki, seorang suami atau ayah sekarang nggak bisa naik motor, jadi masalah. Maksudnya nggak punya mobil ya, nggak punya mobil, nggak bisa naik motor, jadi masalah. Pasti akan kesulitan, pasti akan merasa ini kurang kok. Bahkan dianggap kurang berakhlak, walaupun hanya sekedar naik sepeda motor. Karena itu masuk ke dalam dasar atau keterampilan dasar hidup. Nah, ini menjadikan beban belajar menjadi berat karena KKM terlalu tinggi. Ketika mengajarkan pada semua anak terlalu tinggi, nah, maka ada yang diberikan semua anak dan ada yang beda-beda. Maka jangan disamaratakan pada diri anak ini. Contoh sekarang pelajaran matematika. Standar minimal matematika untuk di Bekasi ini ya sudah. Yang penting bisa dagang, beli misal beras di warung, tahu kembaliannya, ya ketika dibohongi orang juga tahu hitung-hitungannya, bisa ngitung uang lah. Itu sudah masuk matematika lolos, gitu ya, sudah lulus. Adapun dia nggak bisa integral, nggak bisa kemudian X, Y, Z, ya, yang pakai variabel-variabel itu nggak dipakai. Ini, nah ini.
Maka selebihnya itu ahli matematika. Jadi nanti semua menyenangkan. Anak itu belajar seneng karena mudah sekali pelajaran itu. Nah, kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang diberikan pada semua anak ya terkait dengan cara mengungkapkan rasa keinginan kepada orang lain dengan lisan atau tulisan, dan memahami apa kata orang lain baik lisan maupun tulisan. Selesai bahasa Indonesia itu. Ya, itu yang dibutuhkan di masyarakat, bahasa Indonesia di situ. Adapun nanti sudah pakai membuat karya tulis, ada majas atau gaya bahasa, kemudian nanti suruh membuat puisi, ya, itu sudah masuk ke dalam bakat. Nih, ini. Maka kalau membuat puisi diwajibkan pada semua anak, ya pasti nanti anak yang nggak bakat di situ, ya susah banget. Ya, terutama anak-anak yang dominan di nafsul ammaroh itu susah bikin puisi, gitu ya. Ya, yang mudah bikin puisi yang nafsul mutmainnah, yang banyak melamun, itu kan ya. Ini berintuisi, itu pinter dia, gitu, ya. Ini. Jadi kita perlu memahami ini, ya. Kemudian IPA sekarang. IPA yang diajarkan pada semua anak yang nanti kira-kira terjadi di masyarakat dan anak paham, contoh perubahan es menjadi air, diberikan. Jangan sampai nanti anak kita ketika beli es tinggal main jadi air, marah-marah. Ya, siapa yang ganti es saya dengan air ini, kurang ajar ini. Nah, itu disampaikan karena itu nanti digunakan di hidup di masyarakat. Ini, ya. Diajarkan itu, termasuk tentang perubahan dari gas menjadi air kayak embun, sehingga ketika parkir motor di depan rumah kemudian pagi-pagi ada airnya, nggak marah-marah, ini orang ada yang nggak suka saya ini, jok saya disiram air, padahal embun. Itu harus dipahamkan karena apa? Terjadi keseharian, dan kalau nggak tahu jadi nggak berakhlak, walaupun itu ilmu umum. Nah, adapun nanti kemudian jenis-jenis akar pohon sedunia, ya, bentuk-bentuk daun, ya, seperti saya dulu waktu di SMA itu suruh menghafal cacing sedunia, gitu ya. Terus kemudian suruh menghafal unsur-unsur kimia itu kan, ya, waktu SMA saya sampai menghafalkannya naik pohon saya itu. Alhamdulillah ujian bisa, setelah ujian hilang semua saya itu, tapi nilai saya sampai sekarang masih 8. Nah, ini yang terjadi. Kenapa saya harus belajar itu? Padahal tidak saya gunakan, tapi waktu itu wajib. Nah, ini karena standar minimal terlalu tinggi. Sampai ada teman saya stres waktu itu. Sampai dengan guru kimianya dengar sepatunya aja sudah berkeringat dingin dia itu. Ini yang terjadi. Ya, jadi standarnya urf, ibadah wajib. Nah, kemudian lebihnya bakat. Kemudian entrepreneur. Dagang itu ajarkan pada semua anak sehingga mereka bisa jual beli, sebab setiap orang itu pasti akan menemui perdagangan, entah mungkin membeli pulsa, entah membeli sabun. Tapi kalau mata pencahariannya itu sudah terkait dengan entrepreneur, maka dia bakatnya adalah entrepreneur. Ini jadi nggak semua orang bakat entrepreneur, tapi semua harus menguasai secara ma'ruf. Sekarang bahasa Arab. Nah, ini kita bahas sekarang bahasa Arab. Nah, apakah menguasai nahwu sorof itu masuk standar minimal? Yang guru bahasa Arab. Jadi kalau nggak paham nahwu sorof, ya, maka dia tidak soleh. Terima apa tidak? Kalau itu terima, maka banyak yang nggak soleh. Buktinya apa? Kalau di tempat saya, ketika dibuka bahasa Arab kelas baru, itu bapak-bapak sampai 100 orang. Semangat kemana? Bahasa Arab. Nah, terus kemudian 1 bulan berikutnya sudah mulai 5 hilang. Ya, 1 tahun hilang. Kemudian 3 tahun tinggal 2 orang. Nah, apakah yang mundur itu kemudian disebut tidak soleh karena nggak menguasai nahwu sorof? Tidak. Nih. Mau dikatakan nggak soleh bapak-bapak, ibu-ibu, gara-gara mundur dari bahasa Arab? Nah, jadi paham nahwu sorof sampai bisa baca kitab itu masuk dalam bakat ahli bahasa Arab, ahli ilmu. Karena tidak semuanya itu bisa nahwu sorof. Adapun bahasa Arabnya Al-Fatihah itu kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita nggak bisa memaknai, itu wajib.
Allahu Akbar maknanya apa, Sami Allahu liman hamidah maknanya apa, itu saja insya Allah gampang apa gampang? Gampang sekali. Ya, insya Allah semua lulus. Nggak perlu 1 tahun belajar itu, hanya beberapa hari insya Allah lulus. Mudah sekali. Jadi mudah, akhlak itu mudah, sederhana. Adapun sampai kepada yang lebih itu adalah ahli bahasa Arab. Sekarang tahfidz. Ini ya, ini tahfidz. Ya. Nah, yang hadir di sini Ustadz ya, apakah semua jadi hafidz? Saya yakin sebagian kecil, benar atau tidak? Iya. Karena apa? Menghafal Quran itu wajib karena petunjuk hidup. Ya. Karena apa? Semua sahabat itu menghafal Quran tanpa kecuali. 10 ayat dihafalkan, ditadaburi dengan pikiran sadarnya, kemudian diresapi ikhlas kemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran atas sadarnya. Sampai 10 ayat diamalkan, baru kemudian beranjak pada ayat berikutnya. Terus begitu seumur hidupnya. Dan ternyata tidak semua sahabat itu hufat. Nah, maka menunjukkan bahwa menjadi hafidh-hafidhah itu terkait dengan bakat. Nah, sekarang di antara 3 jiwa yang paling mudah menghafal itu antara lawwamah, mutmainah sama amarah, yang mana? Lawwamah, yang tengah-tengah. Itu mudah sekali menghafal. Itu ya. Kalau yang amarah ya karena gerak-gerak terus. Ya, kalau yang mutmainah tidur terus. Nah, ini ya. Ini. Jadi kita harus memahami hal ini. Ya. Walaupun nanti kadangkala anak-anak itu bisa hafal. Oh, dia nggak bakat. Oh, yuk bakat itu apa? Yang penting kan kerja keras. Bisa insya Allah. Tapi ternyata yang terbukti banyak sekali setelah mereka lulus, walaupun tercapai targetnya, tapi menjadi mantan. Ya, sebab bukan bakat. Kalau bakat itu pasti dia akan murojaah terus seumur hidupnya. Nah, maka kalau kita menemui anak kita yang suka gerak tadi, ya, hafalanmu sampai mana nak? Juz amma. Temanmu sudah 3 juz, nggak apa-apa. Saya orang sabar kok. Nah, itu kan. Terus gitu kan. Nah, kalau menemui anak demikian, setidaknya kita tumbuhkan cinta Qur'annya. Kita tumbuhkan dengan disenangkan bahwa Quran itu menyenangkan. Jangan sampai jadikan Quran itu menyakitkan bagi anak, jadi trauma nanti dia. Ya, tidak sedikit anak itu trauma Al-Quran. Bukan salah Al-Qurannya, metodenya. Ya, metodenya. Gara-gara terlambat sholat masbuk, suruh nulis Al-Baqarah 50 kali. Nah, bagi anak ini Quran ini harusnya itu menyenangkan saya, kok malah menyiksa saya, itu kan. Dan niat kita baik, niat, tapi ternyata bahasa itu tidak tepat untuk anak. Bahasa hukuman itu tidak tepat untuk anak. Niat kita baik biar dia hafal, tapi ternyata mahabbah yang tidak tumbuh menyakiti dia. Sehingga kadang-kadang dia trauma. Ya, ini. Maka kalau anak nggak bakat di bidang itu, tumbuhkan mahabbah. Mungkin di SD targetnya 3 juz, dia hanya juz amma saja, tidak apa. Mengulang-ulang terus, setidaknya setelah lulus tidak berhenti menghafal karena mahabbah, cinta menghafal. Terus bisa jadi dia nanti 30 juz usia 50 tahun. Tidak mengapa, tapi dia menghafal seumur hidupnya. Daripada kita paksakan, insya Allah bisa anak itu. Walaupun dengan berdarah-darah kan ini. Tapi setelah lulus biasanya selesai. Maka sekarang ini banyak mantan sekali. Banyak mantan hafid dan hafidhoh. Ini kenyataan, kita nggak bisa tutup mata. Karena apa? Mahabbah nggak tumbuh, pendidikan hati nggak tumbuh pada diri mereka, dan target yang melebihi batas minimal. Ya semampu mereka menghafal, demikian juga para sahabat. Tadi disebutkan Umar bin Khattab saja 12 tahun menghafal Al-Baqarah. Ini. Nah, maka tujuan soleh dan musleh ini harusnya tercapai kapan? Tercapai ketika mereka balik. Jadi ada deadline pendidikan ini. Kita nggak boleh santai-santai. Deadline-nya ketika mereka balik. Rufi al-qolamu ang thalasah, bina catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya wa anisobi hatayah talim, pada anak kecil sehingga dia balik. Jadi kalau anak balik
itu tujuan dua tadi, beribadah dan khalifah, harus tercapai. Nih. Kalau tidak, bisa jadi dia berbuat dosa, tidak mau sholat, sholatnya belum benar, karena pena catatan amal sudah nggak diangkat lagi. Jadi balik harus jadi soleh sekaligus muslih. Sudah baik, sholatnya nggak usah disuruh, kemudian dia sudah punya peran di masyarakat, ya, punya peran di masyarakat. Tapi lihat anak-anak kita lulusan SMA, ya, ditanya, lulus SMA mau kemana nak? Bingung saya. Padahal harusnya dia sudah berperan, dia itu SMA itu. Dia harus memberikan manfaat pada umat ini sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil-kecil. Walaupun belum balik ingin berperan dalam jihad. Zaid bin Sabit usia muda belia jadi penerjemah Rasulullah. Nah ini karena apa? Begitu balik jadi semua dulu. Karena pena sudah tidak diangkat, sudah dicatat dosa-dosa mereka. Nah akhirnya jika sudah balik ini masih melanggar syariat, sholat masih susah, kadang nggak sholat, itu dosa sudah ada pada diri mereka, sudah dicatat. Maka deadline ini betul-betul kita perhatikan, ya. Yang harusnya anak begitu sampai balik itu jadi manusia sejati, jadi manusia sebenarnya yang Allah maksudkan itu balik ini. Tapi kalau ternyata solehnya juga belum, sholatnya masih disuruh-suruh, masih susah, kemudian ditanya tentang perannya di masyarakat, karyanya apa, masih bingung, nggak dapat dua-duanya kan, dia belum menjadi manusia sejati, tapi masih menjadi manusia jadi-jadian. Ini harusnya soleh dan muslih, ketika balik ternyata belum. Nah inilah yang terjadi, ya. Ternyata hari ini banyak sekali manusia jadi-jadian yang mereka harusnya sudah soleh dan muslih, tapi ternyata belum terpenuhi. Padahal kita mendidik mereka itu sejak PAUD, ya. Tapi ternyata belum tercapai karena tadi mahabbah yang belum tumbuh. Ilmu nggak diragukan mereka, ya. Cara prakteknya tutorial YouTube banyak sekali sekarang. Nah, tapi ternyata mahabbah yang tidak tumbuh inilah yang menjadikan mereka itu belum panen ketika waktunya panen, yaitu balik. Ini. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Karena kita ambil sajalah balik 15 tahun. Maka ketika TK tadi kan sudah kan, ya mahabbah tumbuh dulu, cinta sholat. Maka 7 tahun setelah dia tinjau sholat, nggak usah disuruh dia akan sholat. Itu 7 tahun kalau sudah cinta, kalau sudah cinta pasti mau. Nah cinta tumbuh 7 tahun diajari sholat, 10 tahun nggak perlu dipukul, karena dia sudah otomatis sholat sendiri. Nih, otomatis sholat sendiri lah. Baru kemudian ketika 10 tahun yang biasanya sholat sendiri ternyata nggak sholat, baru dipukul, dan dipukul itu akan kembali dia sholat lagi. Nah urutannya demikian, tapi kita sering tergesa-gesa. Di TK sudah harus hafal ini, hafal itu. Bacaan sholat harus hafal semuanya, itu kan. Ini. Nah ini yang terjadi, sehingga mahabbah tidak tumbuh. Sehingga 7 tahun diperintah sholat susah. Karena masih susah perintah sholat, maka bakal tumbuh 10 tahun tambah susah lagi. Ditambah lagi cara ngatasinya dengan kekerasan bahasa tangan, patah hatinya itu. Nah ini yang terjadi. Nah, terus selanjutnya, ternyata semua manusia itu tiga-tiganya punya standar ma'ruf, ya, dan itu adalah akhlak. Jadi standar ma'ruf itu akhlak, tapi ternyata masing-masing anak itu dominasi di antara tiga ini beda-beda. Ada yang dominan di nafsul lawamah, ini, sehingga dia disebut anak cerdas, anak pemikir, anak yang mudah menghafal. Ini IQ-nya tinggi sekali dia, IQ ini. Dan anak inilah yang nanti jadikan calon apa? Ahli ilmu. Jadi dosen, jadi guru, jadi ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis, karena memang cerdas banget dia itu. Kemudian apakah semua anak seperti ini? Tidak, ada juga yang cerdas di perasaan. Ya, kalau ditanya mau apa, nggak mau jawab. Diomongin keras sedikit menangis, katanya dimarahi. Nah, suruh maju ke depan kelas mogok, dipaksa sedikit besok nggak mau sekolah. Nah, ya, dia anak baper. Nah, hebat apa tidak anak seperti ini? Hebat. Jadi apa kelak kira-kira? Debt collector cocok? Nggak cocok. Nah,
Dia bisa jadi guru TK, bisa pengasuh anak yatim, jadi konselor, ya, kemudian jadi relawan, jadi perawat, yang semuanya menggunakan rasa. Ya, jangan paksakan dia menjadi ahli ilmu Quran, itu nggak bisa. Biarlah dia menghafal Quran semampunya, belajar semua untuk menjadi soleh, berakhlak, baru kemudian perannya itulah dia sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada anak yang demikian, semuanya hebat. Cuma sayangnya kita itu yang disortir hanya yang kuning saja, yang hijau tersingkir, tinggal dianggap anak sortiran, seperti itu. Kemudian ada juga yang berpikirnya standar, perasaannya standar, tapi fisiknya kuat. Ini anak yang tidak punya lelah, yang disebut apa tadi, kinestetik. Nah, ini kalau jadikan guru TK gimana? Habis guru TK-nya. Iya, masuk kelas nanti yang rame, awas, ini tahu nggak? Ini pemukul. Nah, iya, tipenya Umar bin Khattab ini. Nah, cocoknya jadi apa? Mandor. Nah, pemborong, jadi manajer, supervisor, ya, debt collector, itu cocok banget. Pokoknya yang terkait dengan mempengaruhi orang lain, bergerak, mempengaruhi gitu. Kan tipe pekerja keras. Ada anak yang demikian dan semuanya hebat. Kita nggak bisa memaksakan anak ini itu seperti yang hijau tadi, nggak bisa. Memaksakan Umar jadi Utsman, nggak bisa. Ya, Rasulullah selalu memfasilitasi Umar. Walaupun perjanjian Hudaybiyah protes. Ini kita kan kuat, Rasulullah kaum muslimin, kenapa mengalah dengan mereka? Yang lain nggak ada yang protes, cuma Umar. Tapi Rasulullah selalu memfasilitasi Umar, jawab gitu. Ya, nggak terus kemudian Rasulullah melarang, kamu kok protesan kayak gitu sih Umar. Ini. Nah, ini biasanya anak-anak yang banyak gerak ini firasatnya tajam biasanya. Kadang-kadang ngomongnya kayak orang tua. Ya, Abi, saya mau sekolah, jaga rumah baik-baik ya. Nah, bener gak kayak gitu? Nah, anak sing banyak gerak biasanya begitu. Uminya juga dipesinin, Umi jangan ngerumpi di tetangga, jaga rumah baik-baik, saya sekolah dulu. Itu ada seperti itu. Dia firasatnya itu kedewasanya lebih cepat. Biasanya anak seperti itu. Makanya ketika dia dewasa cocok jadi pengusaha, ketemu orang, jadi maklar itu kan. Ya, termasuk debt collector tadi itu kan. Nah, ini jadi mereka punya tugas masing-masing. Jadi tentara ini juga cocok. Ini. Jadi uniknya di sini. Ternyata ada sebagian anak yang di sini standar minimalnya tuh nggak terpenuhi. Contoh, berpikirnya lemah. Sehingga disebut anak ABK. Singkatan dari apa? Ya, anak berkehebatan khusus. Sampai sekarang saya nggak sepakat ada anak berkebutuhan khusus, semua hebat. Nah, ternyata ini hasil observasi kami ya, yang tadinya kami menyangka itu memang anak sortiran, memang sudah spesial, memang kebutuhan khusus, tapi ternyata hari ini ya setelah hampir 10 tahun saya bersama dengan mereka-mereka itu yang berbagai kekurangannya, kekurangan yang Allah berikan itu ternyata ditambahkan pada sisi yang lain. Ya. Sehingga yang mungkin dia itu adalah cenderung bergerak, ternyata kelemahan di berpikir ditambahkan di perasaan. Ini ditambahkan di perasaan. Sehingga kalau di total jumlah dari tingginya kekuatan jiwa itu semua anak sama. Menakjubkan. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa memang benar Allah itu maha adil. Ya, apapun keadaan anak kita, kalau dihitung kekuatan jiwanya 3 itu, ternyata semua anak sama. Benar ya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Sepakat? Ya. Maka anak kita hebat semuanya. Maka ketika anak kita punya kelemahan, tugas kita bukan meratapi kelemahan itu, tapi tugas kita adalah menggali potensi unggulnya apa. Dan insya Allah itu ada. Ya, tidak ada anak yang punya kelemahan kemudian kelebihannya itu nggak ada. Semuanya ada. Ya, cuma sekali lagi kita itu terlalu fokus di kuning, sehingga anak yang kuningnya lemah sudah dianggap sortiran. Padahal mereka bisa kuat di merah dan juga bisa kuat di hijaunya. Kami juga punya murid seperti ini. Ya.
datang ke kami usia 16 tahun. Harusnya usia tingkat apa itu? SMA. Tapi ternyata ijazah yang dibawa bukan ijazah SMP, dia membawa rapot kelas 4 SD. Nah, kelas 4 SD dari SLB lagi. Nah, datang dengan wajah yang kayak dia merasa anak yang sudah nggak punya potensi, anak yang sering sudah dianggap sortir, anak yang sudah nggak punya masa depan. Suntuk wajahnya itu kan. Saya melihat dia juga datang ke kami, mungkin bayangan dia, wah sini pasti menyiksa saya lagi. Itu, ya, menyiksa saya, pasti suruh belajar matematika, suruh menghafal, suruh begini, padahal itu kelemahan saya. Itu sudah wajahnya wajah yang cemberut, yang nggak ceria. Nah begitu datang ke kami, saya tanya, usiamu berapa nak? 16. Oh berarti kamu masuk SMA nanti ya? Loh boleh, boleh saya bilang gitu. Ya SMA. Ya walaupun nanti turun lagi di SMP, akhirnya di kelas 8. Walaupun di kelas cuma diem gitu kan, ya. Nggak paham, jangankan matematika nawu sorof ya. Cerita saja itu loh yang sederhana setelah selesai ditanya nggak paham gitu. Ya, nggak paham. Itu kan jelas mungkin di SD bisa jadi 12 tahun kan itu. Ya. Tapi di kami langsung kami naikkan tingkat SMA gitu. Walaupun nanti ketika tes ngerjakan yang kelas 4 gitu. Nah, ini. Nah, ini apa namanya? Ini yang terjadi ya. Ternyata ya, setelah kami amati ya, kita bilang sama para pengajarnya adalah ustadz-ustadz semuanya ya, jangan ratapi kekurangan dia memang nggak bisa berpikir, lemah banget, ngitung uang aja masih repot seusia itu ya, matematikanya itu sekelas-kelas 1 SD ya. Tapi Allah itu menciptakan jiwa bukan hanya satu, di lawamah, ada di ammaroh dan mutmainnah. Kita amati, akhirnya ketemulah hal-hal yang apa namanya menjadi informasi bagi kita bahwa dia punya kelebihan. Yang pertama, ketika kami apa namanya mau masukkan galon ya, banyak galon yang biasa di pondok kan butuh galon banyak sekali untuk minum. Teman-temannya itu bawa 1 itu pada keberatan, dia bawa 2 dengan entengnya. Nah 1 ketemu berarti amarohnya kuat. Nah sudah kuat banget fisiknya, seperti nggak punya lelah. Ada orang ngangkutin pasir, dia ikut bantu ngangkut pasir. Kemudian yang kedua, ketika ada tamu, ya, kami nggak pernah ngajari santri kami itu tata cara menyambut tamu, gini-gini, itu tutorial kayak di stasiun itu kan ya, kayak di kereta api atau pesawat, nggak pernah. Tapi setiap ada tamu, anak ini itu mesti datang ke mobil itu atau motor. Ustadz mau ketemu siapa Ustadz? Ya, oh mau ketemu Ustadz ini Ustadz Fulan. Oh ya, ini saya bantu bawakan tasnya. Bayangkan itu. Itu sering kami mengalami seperti itu dan penuturan para tamu juga begitu. Saya tadi dilayani sama si Fulan itu. Berarti dia kuat di mana? Perasaan, mutmainnah. Nah, akhirnya kami gambar seperti ini ketemu. Jadi ini gambar ini dari murid kami kan. Ketemu seperti ini. Ya, dia lemah dalam berpikir tapi kuat di sini. Nah, akhirnya kita rancang masa depannya. Ya, masa depannya kira-kira cocok jadi apa? Jadi dosen cocok nggak? Nggak cocok. Dia hafalannya aja saya tanya, juz amma hafal nggak? Belum Ustadz, tenang. Al-Fatihah hafal, alhamdulillah. Ya. Qul huwallahu hafal, ya sudah itu dulu ya. Yang penting kamu bisa sholat wajib. Bayangkan itu. Dia diajari hafalan dari kecil, tapi hafalannya cuma itu saja. Ya, tapi nggak masalah, yang penting Al-Fatihah hafal, kemudian punya surat pendek hafal, ya sudah memenuhilah untuk sholat wajib gitu kan, karena dia sudah balik. Akhirnya kami mikir-mikir kira-kira jadikan apa ya ini ya, jadikan dosen nggak mungkin, kemudian jadikan pedagang yang mungkin pedagang hari ini kan menggunakan online karena juga nggak mungkin, dia ngitung uang aja masih susah itu kan. Akhirnya ketemulah ya, kemudian beberapa diskusi dengan para pengajar, tadi ini aja Ustadz, tapi jangan bilang-bilang orang tuanya pasti nggak setuju. Ya, ini pasti nggak setuju. Ya, jadi waktu itu kita ajak ngobrol-ngobrol di teras masjid. Ya ini kita ngomong masa depan yuk. Loh saya punya masa depan Ustadz. Punya kamu. Ini ngobrol sama Ustadz. Nah kemudian saya ingin ngomong itu khawatir dia itu tersinggung. Karena apa? Peran yang saya berikan itu di mata masyarakat rendahan, gitu ya. Rendahan. Mungkin kan bayangannya dokter itu kan ya, ya dokter jadi dosen ini kan. Tapi ini rendahan yang mungkin orang mengatakan nggak usah sekolah aja nggak apa-apa itu kan. Kenapa harus sekolah itu?
Nah ketika saya duduk, saya sampaikan sambil saya khawatir dia tersinggung dan sebagainya, saya mengatakan begini, gimana Mas? Kalau kamu besok jadi supir travel, supir travel. Bayangan saya supir travel itu kan fisiknya kuat, ya sampai luar provinsi gak istirahat aja bisa kan. Kemudian melayani penumpangnya dengan lembut, tidak perlu banyak mikir kan. Nah cocok kayaknya. Setelah mendengar itu, dia itu mengatakan yes itu. Loh kenapa? Itu cita-cita saya. Nah itu. Tapi ayah saya itu nggak setuju. Cita-cita kok supir. Nah itu. Akhirnya udah, kamu besok jadi supir travel. Nanti harapannya ke depan kamu menjadi apa namanya, pengusaha travel. Ya, yang penting kamu jadi supir travel yang soleh. Saya bilang gitu. Sekarang kamu belajar, ya belajar di sini untuk mensolehkan diri semampumu, menghafal semampumu. Yang penting kamu senang. Alhamdulillah 3 bulan selesai recovery-nya. Setelah itu wajahnya ceria banget. Orang lain nggak melihat kalau dia itu ABK. Karena apa? Menemukan bahwa aku punya masa depan. Ketika ada orang datang, kamu pengen jadi apa? Driver. Mantap sekali. Dan satu-satunya murid kami ketika ditanya masa depan paling mantap ya dia. Yang lain masih pada bingung. Yang pinter hafalan juga ditanya mau jadi apa ya? Enaknya apa ya Ustaz? Nah, ini luar biasa. Ternyata memang Allah itu tidak pernah menciptakan roda gagal. Dan akhirnya itu terjadi setahun yang lalu, setahun yang lalu. Jadi di kami sudah 1 tahun, ini masuk naik tahun kedua. Dan saya coba naik mobil, pernah naik mobil, ini manual, mobil kuno, nggak pernah, tapi saya pernah lihat, coba naiki. 1, 2, 3 kali mati, habis itu jalan maju mundur, hebat, luar biasa. Sudah calon sopir, sudah mantap. Ya. Naik motor pakai kopling, pernah naik, nggak pernah. No. Coba, ya bisa akhirnya. Dan hari ini ya anaknya itu magang di bengkel sepeda motor karena dia ingin belajar mesin, karena besok jadi sopir harus tahu mesin. Hari ini, sementara teman yang lainnya itu masih bingung mau apa. Nah inilah contoh apabila kita fokus pada potensinya. Ini potensinya kemarin malam, kemarin siang ya, Avan siang. Saya lihat tangannya itu terluka, agak lebar. Tanganmu kenapa? Kena knalpot ketika ngisi angin di ban itu ya. Oh alhamdulillah, berarti dia benar-benar bekerja kan itu ya. Nih, kamu nggak iya baru tahu saat ya latihan. Jadi itu antara lain contoh anak yang terbuang tanda kutip, yang tersortir. Ternyata kalau kita mau fokus pada keahliannya, justru dia lebih bermanfaat dari anak yang lain. Dan masa Allah kami itu kalau kehilangan dia, betul-betul pondok kami kacau. Karena apa? Yang membangunkan santri itu dia. Karena tipenya dia pelayan. Kami nggak ada musrif. Ya cukup mengandalkan dia. Kami nggak ada musrif. Dia tuh sabar bangunin teman-temannya. Dan temannya nggak marah gitu. Nggak marah itu. Keliling subuh itu keliling bangunin itu. Ya, karena dia seksi ibadah itu. Dan dia senang banget dan merasa bahwa aku sekarang orang yang bermanfaat. Itulah yang menjadikan dia merasa hidupnya lebih hidup. Dan alhamdulillah matematikanya sekarang meningkat, walaupun kami nggak ngajarkan, pinter ngitung uang gitu ya, terus udah dibohongi nggak bisa itu kan ya. Dulu kan sering dibohongi temennya, ya karena nggak bisa ngitung, sekarang udah nggak bisa. Dia sudah paham, menulis sudah bisa, tadinya nggak bisa nulis, ya nggak bisa nulis. Kalau WhatsApp saya itu pakai voice note, ya. Akhirnya Mas jangan pakai voice note atau jangan telepon, nanti setelah nggak bisa jawab. Akhirnya awal-awal tuh bahasanya masih lucu ya, sekarang sudah bisa nulis, pinter banget ya. Tanpa kami ajari baca tulis, tapi ternyata setelah dia membutuhkan ya akhirnya dia bisa. Nah, ini contoh ya anak yang dia anggap ABK, maka sejatinya dia punya kelebihan, termasuk ini yang kekurangan di perasaan. Ini anak autis, anak autis, fisiknya kuat, cerdas, tapi nggak punya perasaan ya. Memukul temannya sampai berdarah ya dia santai aja. Yang berdarah kan dia, bukan saya. Nah ini seperti ada murid kayak gini, ada di kami. Ini ya kami gambar ini dari murid kami. Ya waktu dia di TK, itu sering sekali kalau disapa pegang batu lempar jendela, piar. Nah ini ternyata katanya autis katanya, tapi kami hanya menggambar seperti ini. Nah sekarang sudah kelas 3, alhamdulillah sudah mulai tenang. Ya karena apa, kita gali
potensinya. Besok mungkin jadi peneliti di hutan, ya nggak ketemu banyak orang dia itu. Ya ketemunya fosil-fosil, batu-batu. Kalau marah ya sama batu aja, jangan pada orang. Nah ini, dan masih banyak yang lain lagi, banyak yang lain lagi. Dan ternyata ada juga anak yang kelemahannya dua, ya, baik di amarah maupun mutmainnah lawamah. Ternyata dua kelemahan ini ditambahkan oleh Allah SWT di satu sisi. Nah di sini, ini sering disebut dengan anak Down syndrome, yang wajahnya sama semua itu kan, nggak bisa berpikir, kadang fisiknya lemes, tapi ternyata perasaannya ini yang sangat luar biasa. Saya nggak cerita satu-satu, ini sih banyak sekali ya faidah-faidah yang kenapa dia kuat di sini, itu faidahnya apa, itu ada semuanya, ada semuanya. Intinya ketika anak punya kelemahan, mari kita gali potensinya, dan insya Allah itu ada, karena Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Ini, nah ini antara lain yang apa namanya terjadi. Dan ada juga anak yang jenius, ya, fisiknya lemah, perasaannya lemah, tapi dia cerdasnya luar biasa, itu juga ada. Akhirnya kalau kita jumlah total kekuatan jiwa, baik yang di akhlak maupun bakat, masing-masing anak jumlahnya sama. Itu yang menakjubkan bagi kami, dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Terus kemudian selanjutnya, dari tiga jiwa ini kita urai dari karakter-karakter yang ada, jadilah 40 karakter. Ini ya, contoh di Amarah itu ada al-himmah. Himmah itu keinginannya kuat. Nah, al-ihsan, perfeksionis. Al-ghiizah, ya, punya harga diri, kemuliaan yang tinggi. Al-waqar, wibawa. Ya, kemudian al-azimah, ya, bersemangat. An-nasyat, kerja keras. As-saja'ah, berani. Al-ghairah, cemburu. Kemudian ada naseha, ada fasoha, ada munafasah, ada anusroh, aljud, itu ada di sini semua. Intinya itu masuk dalam ego tinggi, itu ego tinggi. Ya, kita bagi menjadi 13. Ya, dan semua itu akhlak mulia Rasulullah sampai semuanya terbagi. Nah, dan inilah 40 pilar karakter nabawiyah yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Dan itu melingkupi 3 jiwa tadi. Nah, dan semua ini adalah akhlak mulia Rasulullah SAW. Semua ini akhlak mulia Rasulullah SAW, dan ini adalah tujuan Rasulullah diutus. Innama bu'istu liutamma sholihal akhlak. Ini tujuan Rasulullah. Kalau ini tujuan Rasulullah diutus, ya, maka sudah pasti bahwa semua ini menjadi dasar kompetensi pembelajaran bagi anak-anak kita. Jadi akhlak itu endingnya. Maka kita mengajari tauhid kepada anak kita agar mereka berakhlak. Nih, akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Nih, kita mengajarkan bahasa Arab agar mereka berakhlak. Kita mengajarkan matematika agar mereka berakhlak. Kita mengajarkan bahasa Indonesia agar mereka berakhlak. Jadi semuanya mengarah ke sana. Maka nanti ini menjadi lembar observasi bagi anak-anak kita. Insya Allah nanti para peserta akan mendapatkan lembaran ini, ya. Walaupun prakteknya mungkin belum sempat kita karena waktu yang sangat terbatas. Nih. Jadi ada 40. Ya, dan 40 ini semua adalah akhlak mulia. Maka setiap kegiatan pembelajaran harus terkait dengan penumbuhan akhlak tersebut. Jika tidak, jadilah mubadzir. Nih. Baik, sekarang kita lanjut, ya. Termasuk ini, ya, terkait dengan bakat, ya. Jadi nanti semua anak itu memiliki akhlak standar, semuanya punya, tapi ternyata bakatnya beda-beda. Kalau tadi kan mengelompok satu jiwa. Kalau sekarang ini tiap pilar itu beda-beda, dan itu random, yang menjadikan setiap orang itu beda-beda. Nah, ini akhlak dan bakat. Terus kemudian ini ada karakter iman dan karakter bakat. Nah, terus kemudian karakter iman ini, ya, itu melingkupi akidah, ibadah, dan akhlak. Bakat melingkupi bakat itu sendiri. Sehingga setiap pilar dari 40 itu harus melingkupi 4 ini. Ya. Dan 4 itu diringkas menjadi iman dan bakat. Ya, akhlak dan bakat, atau iman dan bakat. Dan kemudian ini karakter yang ditinjau dari pertumbuhannya. Kemudian di sisi lain, secara horizontal itu karakter ditinjau dari pemetaannya.
karakternya apa nanti. Kalau tadi kan 3 jiwa, sekarang jadi 40 ya. 40 lebih detail lagi ini. Dan ternyata setiap pilar itu harus melingkupi semua ini. Ketika kita mengajarkan akhlak malu, maka malu karena Allah itu akidah, malu melaksanakan ibadah dengan tidak benar itu adalah ibadah, memiliki akhlak malu adalah akhlak, sedangkan malu adalah amalan unggulan adalah bakat, dan masih banyak yang lain lagi. Dan ternyata kata Ibnul Qayyim, setiap akhlak mulia dikepung oleh 2 akhlak tercela. Ya, setiap akhlak mulia itu dikepung 2 akhlak tercela. Contoh al-jud. Nah, ini kata Ibnul Qayyim ya, sumbernya dari Ighosatul Lahfan, kitab Ighosatul Lahfan ini. Al-jud ini ya, kalau berlebihan ifrat, jadinya tabdzir. Ya, jadi kalau orang bakatnya al-jud itu potensinya bakat itu kan mendorong dia jadi boros. Maka kalau ada anak boros, sebenarnya bakatnya apa? Dermawan. Kita nggak bisa menghilangkan borosnya sama sekali, dikurangi. Sebagaimana Umar bin Khattab galaknya dikurangi jadi pemberani. Nah, maka kalau ada anak boros sebenarnya bakatnya dermawan. Maka kita kurangi borosnya sehingga dia pada posisi ma'ruf, yaitu dermawan. Nah, kalau al-jud ini dilalaikan jadilah kikir. Nah, terus selanjutnya as-saja'ah, kalau berlebihan jadinya ceroboh, tahawur, at-tahawur. Ya, jadi anak yang suka ceroboh biasanya anak yang pemberani. Jadi melihat kenakalan anak itu kita kaitkan dengan akhlak mulia, ini tujuannya di sini. Kalau kita menurut perkataan Ibnu Qayyim, jadi anak yang ceroboh itu anak pemberani. Kita kurangi cerobohnya maka dia akan berani. Nah, kemudian kalau dilalaikan jadilah penakut. Terus lagi al-ghairah, cemburu. Ya. Cemburu berlebihan jadilah hasad, suudzon. Maka kalau orang hasad dan suudzon suka mengadu-ngadu, ya, Ustaz, dia itu tadi itu ngajak temannya, besok lapor lagi, Ustaz, dia tadi itu maksa-maksa temannya sampai temannya nangis, lapor aja tiap hari. Nah, ya, itu kan sebenarnya dia minta perhatian. Ya, dia iri sama temannya. Kok temannya kayak gitu nggak disalahkan sih? Ya. Dan orang cemburu itu adalah orang yang tidak suka ada pelanggaran terhadap haknya. Ya, ini ya, ini. Atau pelanggaran terhadap aturan. Cemburunya Allah adalah ketika ada orang yang melanggar aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan cemburunya Rasulullah adalah ketika ada orang yang melanggar syariat Allah. Maka kalau ini berlebihan jadilah hasad atau bahkan suudzon. Ya, akhirnya mana Abi HP-nya dibuka-buka. Nih. Kemudian anak juga mungkin ketika ada orang beli mobil, tiba-tiba badannya panas, kan? Nah, itu sebenarnya asalnya cemburu, ya, cemburu. Maka anak yang suka mengadu, atau mungkin ada teman kerja yang sukanya itu mengadu, atau sering menegur ketika ada orang buat salah, kamu harusnya nggak gitu, ini nggak bener ini. Itu biasanya orang yang bakatnya apa? Cemburu. Kemudian kalau dilalaikan jadilah al-adiyasah, yang permisif. Ini. Nah, inilah antara lain ya, di antara 40 itu ya ada ifrad dan tafridnya sudah tercover semuanya ya. Dan ini alhamdulillah sudah tertulis ya di buku Tafsir Bakat sudah ada. Nah, ini kata Ibnul Qayyim. Baik, selanjutnya kita lanjut metode pendidikan sekarang. Itulah tadi tentang jiwa sampai terurai menjadi 40, dan 40 itulah yang nanti akan kita observasi pada anak-anak kita. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Terus pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu 3 jiwa tadi, bakat-bakat mereka ya seperti apa, kemudian targetnya tadi tercapai kapan, semua sudah kita bahas. Terus cara mendidiknya bagaimana sekarang? Nah, ya tadi sudah dibahas ya. Cara mendidiknya sekarang bagaimana? Ya, kemudian diurai menjadi 40 pilar ya. Kemudian yang di atasnya adalah bakat. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ternyata semua ini itu fitrah. Semua ini itu fitrah. Semua karakter mulia pada diri anak kita itu sudah fitrah. 40 tadi itu sudah ada fitrah. Nah,
Fitrah itu disebutkan di surat Ar-Rum ayat yang 30 dan dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, kebanyakan kaum muslimin memaknai fitrah itu diartikan dengan makna apa? Suci. Sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu dianggap suci. Sehingga seperti kertas putih yang kosong. Fa'abawahu yuhawidani ya yunasironi ya yumajisanihi, maka kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini sudah masyhur beredar di masyarakat kita, anak seperti kertas putih yang kosong. Nah, sehingga dari kecil anak sudah ditulisi berbagai macam hal dengan harapan besok akan hebat. Tapi kita sudah melihat hasilnya. Terbukti mereka terbebani dengan materi-materi yang terlalu berat. Nih. Ternyata para ulama menafsirkan fitrah tidak kertas kosong, termasuk Imam Nawawi. Ya, qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, wal ashahu anna ma'nahu, yang paling sahih tentang makna fitrah, anna kullu mauludin yuladu mutahiyyan lil Islam. Bahwa setiap anak yang lahir itu sudah ada kecenderungan kepada Islam. Jadi fitrah maknanya menurut Imam Nawawi rahimahullah mutahayyi'an lil Islam, cenderung kepada Islam. Jadi bukan kosong. Kata Ibnu Katsir, makna al-fitrah, al-Islam itu sendiri. Sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak lahir sudah cenderung pada Islam. Lah kok ternyata dalam perkembangannya dia cenderung Yahudi, Nasrani, Majusi. Siapa yang menjadikan demikian? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ini bukan orang tuanya yang menulisi, tapi orang tuanya lah yang merusak fitrah itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, Ibnu Hajar menukil perkataan At-Taibi di Fathul Bari, seandainya bayi lahir dibiarkan saja tanpa dididik dengan catatan fitrah terjaga, ya, tidak terlukai, pasti menghebat, pasti senantiasa akan berada di atas fitrahnya. Ini ekstrimnya begitu. Jadi anak lahir itu nggak usah disekolahkan, yang penting fitrahnya dijaga, disayangi, ya. Kemudian pengaruh-pengaruh buruk itu kita jaga dengan kasih sayang kita kepada anak itu sehingga anak nyaman di rumah. Maka kata Ibnu Hajar, pasti dia akan hebat. Karena apa? Dia lahir sudah cenderung kepada kebaikan, kepada Islam. Jadi bukan kosong. Nah ini yang perlu ketahui. Jadi anak bukan kertas putih yang kosong. Ya, sehingga bisa dibentuk sekehendak pendidiknya. Ya. Sehingga fitrah itu maknanya adalah anak sudah terisi karakter-karakter kebaikan yang dibawa sejak lahir, sehingga setiap anak itu hebat. Nah, setiap anak itu hebat karena mereka lahir sudah fitrah, bukan kertas yang kosong. Termasuk makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Itu sering kita mendengar makna itu, Allah tidak akan mengubah suatu kaum yang menderita, ya, yang kondisinya tidak baik menjadi baik kecuali kaum itu yang merubah. Itu yang kita maknai demikian kan? Dari tidak baik menjadi baik. Tapi kalau kita kembalikan ke tafsir, coba baca tafsir ayat tersebut. Ayat tersebut untuk menafsirkan makna fitrah. Jadi diterangkan Allah tidak akan mengubah fitrah orang, fitrah suatu kaum yang sudah baik, yang sudah mengarah kepada Islam sampai menyimpang kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, kecuali kaum itu yang merubah. Nah itu maknanya demikian. Jadi ayat itu menjelaskan tentang fitrah yang tadinya baik kok menjadi tidak baik, itu kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga mendidik itu bukan seperti melukis, ya, yang bisa dibentuk sekehendak hati, tetapi mendidik itu sebenarnya adalah seperti bertani. Ya, seperti bertani. Ini bertani hasilnya lama. Ya, maka mendidik bukanlah menjejalkan materi pelajaran sebenarnya. Tapi mendidik itu sebenarnya adalah menumbuhkan karakter-karakter kebaikan yang sudah terisi pada diri anak. Nah, sekarang ada ujian ini ya. Ada ulangan untuk ustadz dan ustadzah. Pilih pertanyaan ini dengan jawaban A, B, C, D, ya. Option, ada 4 option. Jadi karakter itu titik A dibentuk
B. Dibangun, C. Ditanam, D. Ditumbuhkan. Yang benar adalah ditumbuhkan. Jadi karakter itu ditumbuhkan, akhlak itu ditumbuhkan. Karena apa? Anak lahir sudah cenderung kepada Islam. Maka kita nggak bisa seudon pada anak. Wah, ini kalau anak dibiarin, nggak dikerangkeng, nggak dikandang, pasti menyimpang. Itu menyalahi fitrah. Karena anak lahir itu sudah cenderung kepada kebaikan. Ini. Nah, maka kalau kita buat perbedaan antara kertas kosong dengan fitrah, kertas kosong itu bagian melukis, hasilnya langsung jadi. Tapi kalau fitrah lama, seperti bertani. Tapi fitrah itu tumbuhan bisa menjadi lebih besar dari apa yang dilukis. Ini. Nah, ini perbedaan antara metode kertas kosong dan fitrah. Ya, kertas kosong bagaikan melukis, fitrah bagaikan bertani. Kertas kosong itu membentuk, fitrah itu menumbuhkan. Kertas kosong segera dapat dilihat hasilnya, fitrah itu nanti setelah balik. Ya, kertas kosong itu dapat berkembang jika tidak berkembang jika dibiarkan. Orang melukis kemudian ditinggal pergi 2 hari, lukisannya selesai nggak? Nggak selesai. Tapi kalau orang menumbuhkan tanaman, tiba-tiba ditinggal 1 bulan ke luar Pulau Jawa, kemudian pas musim hujan, kira-kira tumbuhnya, tanamannya tumbuh nggak? Tumbuh. Jadi bukan daun-daun kita yang menempelkan pada daun itu, bukan akar yang kita membentuk, bukan cabang yang kita nempelkan, bukan. Itu semua sunatullah, itulah yang disebut dengan fitrah perkembangan. Ini. Jadi mendidik seperti itu. Kalau kertas kosong itu penjejalan dari luar, sedangkan fitrah itu penumbuhan dari dalam. Kertas kosong itu hanya conditioning, dikondisikan aturan ini, ikopnya ini, poin-poin ini. Tapi fitrah itu ada purifying dan conditioning, ada tasfiyah dan ada tarbiyah. Ini dimurnikan dulu, kecintaannya ditumbuhkan, keasliannya ditumbuhkan, baru kemudian dikondisikan. Ini. Maka metode kertas kosong ini menjadikan pendidikan menjadi sulit, sedangkan fitrah ini mudah. Kertas kosong menjadikan pendidikan menjadi mahal, sedangkan fitrah ini murah. Dan kertas kosong menjadikan anak terluka kesadarannya, sehingga banyak anak pinter-pinter tapi ternyata nggak sadar-sadar sholatnya. Tapi fitrah ini justru menambahkan atau menyuburkan kesadaran, walaupun dia hafalannya nggak sebanyak yang pakai kertas kosong. Ini. Nah, maka kertas kosong itu ibarat menuntun anak untuk mengikuti kehendak pendidik, tapi fitrah itu adalah menuntun anak untuk mendampingi kehendak anak. Ini. Nah, ini antara lain perbedaan kertas kosong dan fitrah. Maka wahai ayah bunda semuanya, jangan lalaikan kondisi jiwa anak-anakmu. Inilah fitrah mereka, bahwa mereka lahir sudah cenderung. Terus apa kehebatan bawaan mereka? Ternyata anak lahir itu membawa kehebatan-kehebatan. Yang pertama, karakter iman. Mereka lahir sudah beriman, karakter bakat. Dan 2 ini itu merupakan bekal yang Allah berikan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, karakter iman yang Allah berikan untuk menjadi ahli ibadah. Karakter bakat Allah berikan untuk menjadi khalifah. Nah, sehingga mendidik itu sangat mudah. Sudah anak cenderung kepada beriman dan berbakat, sudah dibekali oleh Allah SWT, kan mudah sekali itu kan. Nggak ada sulitnya. Yang menjadikan sulit ya karena kita tidak mengenal kehebatan mereka. Ini. Kemudian 2 ini dikuatkan karakter belajar dan ditumbuhkan selaras dengan karakter perkembangannya. Nah, inilah fitrah. Jadi mereka lahir sudah beriman, berbakat, kemudian iman dan bakatnya ditumbuhkan dengan karakter belajarnya dan diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Ini. Nah, ini karakter iman ini di surat Al-A'raf ayat 172 yang tadi disebutkan ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada anak nakal. Ya. Tidak ada anak benci sholat, itu enggak ada. Karena mereka lahir sudah mencintai sholat. Lah kok ternyata setelah dididik mereka membenci sholat, kan? Susah sholatnya. Itu bukan salah anak. Karena mereka lahir sudah fitrah. Siapa yang bertanggung jawab? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ya, atau dibahasakan gini, ente sudah dikasih anak, sudah cinta sholat, kenapa kok jadi nggak suka sholat? Ente apain? Saya didik, cara mendidiknya bagaimana? Kan itu.
Ini. Kemudian yang kedua, karakter belajar. Tidak ada anak malas belajar. Semua anak itu pembelajar yang tangguh. Sehingga mereka bisa berjalan, berbicara walaupun tidak disekolahkan. Ya, yang awalnya mereka hanya bisa menangis dan terlentang saja. Ini. Jadi nggak ada anak malas belajar. Kok jadi malas belajar? Fa'abawahu yang bertanggung jawab. Kedua orang tuanya lagi. Yang ketiga karakter bakat. Nggak ada anak nggak punya potensi. Semua anak punya potensi walaupun mungkin ABK. Ya, maka kita perlu gali ini. Yang keempat karakter perkembangan. Semua anak itu tumbuh. Sunatullah. Tanpa kita ajarkan matematika pun, insya Allah mereka akan bisa matematika. Kalau kita jaga fitrahnya. Ya, ini kalau kita jaga fitrahnya pasti mereka akan belajar dengan sendirinya. Ini karakter perkembangan. Sebagaimana tadi tumbuhan yang tumbuh bukan daun yang kita yang menempel, bukan cabang kita yang nambah-nambah, tapi itu sunatullah. Itulah karakter perkembangan. Jadi pinternya anak kita tuh bukan karena semata-mata ilmu dari kita, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala melalui antara karakter perkembangan ini. Mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Itu sunatullah ini. Nah, sehingga tidak ada anak tidak tumbuh. Nah, kemudian dibagi-bagi ya, ada usia 2, 7, 10 tahun dan balik. Nah, sehingga kalau kita ambil karakter perkembangan ini, bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan karakter perkembangannya. Ini. Jadi ini tiga jiwa yang kita bahas tadi. Ternyata masing-masing tadi kan sudah kita sebutkan. Yang hijau itu 0 sampai 7 tahun. Nah, ini. Nah, akhirnya bisa kita buat semacam grafik pertumbuhan. Ya, bahwa ada 3 karakter yang tumbuh pada diri anak sesuai karakter perkembangan. Yang pertama karakter iman. Yang kedua adalah karakter belajar, akan tumbuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karakter bakat. Nah, gali grafik ini tampak ada masa emas. Nah, masa emas masing-masing karakter beda-beda. Ternyata masa emas karakter iman, mahabbah, itu 0 sampai 7 tahun. Kemudian masa emas karakter belajar itu 7 sampai 10. Masa emas karakter bakat itu 10 sampai balik. Nah, ini ada masa-masa emasnya. Dan sebenarnya 3 jiwa ini, karakter ini itu tumbuh bersama-sama sebenarnya. Tumbuh bersama-sama, mereka tumbuh bersama-sama sehingga pada usia 7 tahun imannya meningkat, mahabbah tumbuh. Ya, itu masa emas karakter iman. Walaupun karakter belajar dan bakatnya standar, tetap tumbuh. Ternyata setelah naik sampai nanti usia 10 tahun, ternyata yang sudah tumbuh adalah karakter iman dan belajarnya. Bakatnya baru mulai tumbuh. Nah, setelah balik diharapkan 3-tiganya tumbuh semuanya. Dia sudah beriman, mencintai sholat, sudah pembelajar, sudah belajar sholat, sehingga 10 tahun tidak perlu dipukul untuk melaksanakan sholat. Ini. Nah, sehingga harapannya 40 tahun betul-betul menjadi orang yang sudah ahli hikmah, ya, sudah tumbuh semuanya, ya, menjadi orang yang bijaksana. Terus selanjutnya, ya, ada piramida namanya. Nah, piramida. Warna hijau, kuning, dan merah itu jiwa anak tadi. Ternyata piramida ini menunjukkan fase-fase perkembangan anak. Ini saya ambil dari kitab Tufatul Maudud kayak Ibnu Qayyim. Walaupun masing-masing ulama itu beda-beda pendapat tentang karakter perkembangan ini. Ya, ini 0 sampai 7 namanya fase tufulah atau kanak-kanak. 7 sampai 10 adalah fase tamyiz, sudah mulai berlogika. 10 sampai balik itu fase murahakoh. Nah, balik sampai 40 tahun itu syabab. Ini, pemuda. Ini karakter iman, karakter belajar, karakter bakat, tumbuh semuanya. Nah, ini masa-masa emasnya. Ya, masa-masa emas seperti ini. Dan kemudian ada batasan syariat. Ya, batasan kiri dan batasan kanan. Ada ifrat, ada tafrid. Hal yang di dalam syariat namanya akhlak mulia. Sedangkan yang di luar syariat namanya akhlak tercela. Nih, jadi ada akhlak mulia, ada akhlak tercela. Nih. Dan ternyata untuk anak-anak sebelum balik, jadi yang disebut anak itu ya sebelum balik, ya, ada toleransi. Ini ya, toleransi. Apa maksud toleransi yang hitam-hitam itu?
Berarti ketika anak melakukan akhlak tercela, melakukan pelanggaran syariat, melakukan perkara-perkara di luar batasan syariat, ditoleransi. Maksudnya tidak dicatat dosanya. Mereka belum punya kewajiban, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka melanggar aturan ini, itu hak bagi mereka. Nih, hak bagi mereka. Dan hak melanggar pada anak itu yang paling longgar ketika TK. Ketika TK itu adalah toleransi paling longgar. Dan pada saat ini anak bagikan raja. Kemudian naik kepada SD, fase tamyiz, toleransi sedang, anak bagikan teman. Ya. Terus naik kemudian pada fase murahakoh, toleransi paling sempit, anak bagikan tawanan. Sampai akhirnya setelah balik tidak ada toleransi lagi. Ya, tidak ada toleransi lagi, sehingga setelah balik harus soleh dan muslih. Harapannya demikian. Jadi ada toleransi tadi, sehingga bisa kita katakan mendidik anak itu, tekanan yang diberikan itu variatif. Makin tambah usia makin ditekan, makin kecil usia makin dilonggarkan. Ini makin dilonggarkan. Ini kalau kita ringkas dari kisah-kisah Nabi ketika menghadapi anak-anak yang usia 0-7 sampai balik. Itu ketemunya demikian. Nah, apa jadinya jika toleransi ini tidak kita tunaikan? Ya, hak anak untuk melanggar ini tidak ditunaikan. Akhirnya ditekan anak itu. Nah, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Di TK sudah banyak aturan, ada iqab dan sebagainya itu ya. Ini akhirnya muncul hutang pengasuhan pada fase berikutnya. Jadi kalau kita kasih kelonggaran, nggak ada hutang pengasuhan, tuntas, maka fase berikutnya selesai. Tapi kalau kemudian di TK sudah ditekan, harus hafal ini, hafal itu, tanpa ada rasa cinta. Jadi menghafal itu boleh di TK, asal dengan didasari rasa cinta, mahabbah. Kalau nggak ada, muncullah hutang pengasuhan. Apa maksud hutang pengasuhan? Yaitu orang tua berhutang pengasuhan yang harusnya ditunaikan ketika di TK. Karena nggak ditunaikan orang tuanya, ternyata orang tua masih punya hutang. Ini makin ditekan lagi, hutang pengasuhannya makin besar. Nah, ini akibat tekanan yang belum waktunya. Akibatnya apa? Ketika naik di SD masih seperti anak TK. Nih. Karena apa? Dia masih menuntut ketika TK yang belum tuntas. Aku belum ini, belum itu, aku belum bermain, aku ingin pakai bandung, nggak pakai hijab kok nggak boleh, gitu kan ya. Karena saya sudah dipaksa pakai cadar sejak TK, itu misal seperti itu. Akhirnya dia merasa bahwa aku belum pernah nggak pakai jilbab, ya, menuntut anak itu. Akhirnya di SD kadang-kala suruh pakai jilbab susah, ya, karena waktu TK-nya belum dituntaskan. Ini. Waktu TK sudah dipaksa sholat, bisa jadi 7 tahun harusnya dia nggak usah disuruh sholat, malah disuruh-suruh aja nggak mau. Nah, harusnya bagaimana? Guru SD ini harusnya menuntaskan lagi, ya, diulang kembali seperti TK, dilonggari lagi. Tapi guru SD juga nggak mau tahu, ya, apa kata dunia kalau saya longgari anak nggak bisa apa-apa di sini, ya. Akhirnya tekan kembali. Makin ditekan, makin besar hutang pengasuhan di fase berikutnya. Akhirnya masuklah dia di SMP. Akhirnya banyak sekali anak SMP tapi mentalnya masih seperti anak TK. Karena apa? Nggak tuntas sebelumnya. Masih memiliki hutang pengasuhan. Dia menagih lagi. Akhirnya tagihan hutang pengasuhan, muncullah kenakalan-kenakalan. Nggak tertib, harus dikandang, gitu kan ya. Belajar harus dipaksa. Padahal belajar itu sebenarnya anak itu menyenangkan, nggak dipaksa. Karena hutang pengasuhan akhirnya dipaksa mereka. Nah ini, akhirnya lagi ditekan lagi, ketika SMP tekan lagi terus, yang balik harusnya itu selesai, ternyata balik masih punya hutang pengasuhan. Balik harusnya nggak usah disuruh sholat karena dia sudah tidak diangkat lagi pena catatan amal, sudah dicatat dosanya, ternyata masih susah sholat. Harusnya direcovery lagi, tapi tetap kondisi baliknya tetap kita fasilitasi untuk melaksanakan sholat. Nah ini kalau kemudian tidak dituntaskan, hutang pengasuhan ini namanya hutang, nggak dilunasi, bisa terbawa sampai dewasa, bahkan sampai menikah.
Nah, setelah menikah, ya mungkin ingin nagih ke istrinya sama-sama besarnya. Setelah punya anak, nah biasanya hutang pengasuhan ditagihkan kepada siapa? Anak yang pertama, karena di bawah kekuasaannya. Akhirnya jadilah ayah yang pokoknya harus ikut ayah, harus nurut ayah, ini kan ya. Pokoknya pendapat ayah yang benar, kamu itu masih anak-anak. Ketika anak berbuat salah, muncul emosinya, kan? Ya. Sehingga hutang pengasuhan itu dituntutkan kepada anak pertamanya, sehingga akhirnya terjadilah warisan hutang pengasuhan. Akhirnya anaknya terhutang pengasuhan lagi, anaknya yang harusnya ketika kecil dituntaskan. Nah, inilah hutang pengasuhan warisan, dan ternyata di negeri kita ini sudah terjadi 200 tahun tentang warisan hutang pengasuhan ini. Nah, ini baru setelah adanya pandemi, munculnya generasi digital ini baru terasa. Karena apa? Kalau zaman saya dulu itu hutang pengasuhan selesai di sawah, selesai di kali, ya, selesai di pohon, ya, ini, ya, selesai di laut, ini. Tapi sekarang nggak selesai dengan HP. Akhirnya mereka banyak masalah ini yang dulu tidak jadi masalah akibat hutang pengasuhan yang sebenarnya dari dulu ada. Nah, akhirnya kita sekarang bingung harus bagaimana, yaitu harus melunasi hutang pengasuhan mereka ini. Dan itulah hutang pengasuhan warisan. Maka dalam mendidik ini, jangan sampai nanti anak kita mewarisi hutang pengasuhan ke cucu kita nanti, ya. Selesaikan saat ini, mumpung mereka masih kecil, mumpung mereka belum punya anak, atau mungkin yang sudah terlanjur punya anak, selesaikan diri kita sendiri. Jangan sampai wariskan kepada anak-anak kita. Inilah hutang pengasuhan ini. Nah, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara mendidik anak biar tidak mengalami hutang pengasuhan, biar mereka tumbuh sesuai dengan fitrahnya? Maka kita ulas satu persatu mulai dari 0 sampai 7 tahun ini. Nah, kita sedikit berbicara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik 0 sampai 7 tahun, ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun? Ada sebuah kisah sahih ini, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak salah satu cucunya, Hasan atau Husain, ya, untuk ke masjid, ya, digendong sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu itu ngimami sholat. Sebelum takbiratul ihram, cucunya itu ditaruh di samping beliau. Nabi takbiratul ihram, kemudian sholat sebagaimana sholat yang beliau lakukan. Dan di sholat kali itu, ya, ada sesuatu yang beda dengan sholat biasanya, yaitu sujud Nabi itu lama sekali. Sudah lama pakai sekali, maksudnya sekali itu lama sekali. Nah, sangat lama sekali. Karena lamanya sujud, akhirnya ada seorang sahabat yang mungkin amarahnya kuat, ya, nggak sabaran, ya, angkat kepalanya, tuh, yang bernama Sadat, dia tengok, kan? Yang lain masih sujud semua itu. Nah, ternyata beliau itu yang meriwayatkan hadis ini melihat cucunya tadi itu sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi, gitu. Naik di punggung Nabi. Setelah itu beliau sujud kembali, ya, si sahabat Sadat tadi radhiyallahu anhu, sampai sholat selesai. Setelah sholat selesai, para sahabat penasaran, ayo tanya sama Nabi, ada apa tadi? Wahai Rasulullah, nah, apakah sholat yang Rasul lakukan tidak seperti biasanya? Sujud Nabi itu lama sekali. Ya, apakah Rasulullah sakit atau Rasul sedang menerima wahyu? Maka Nabi SAW bersabda, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada apa-apa. Apa yang kalian tanyakan nggak terjadi. Nggak ada apa-apa. Ya. Walakin nabni irtahalani, cuman tadi itu cucu saya itu nunggangi saya, naik kuda-kudaan di punggung saya. Fakarihtu an ujilahu, aku tidak ingin memburu-buru dia, aku tidak turunkan dia, aku tetap sujud biar dia bermain di punggung saya. Hatta yakdhiya hajatah, sampai cucu saya tadi puas bermain dan turun sendiri, tidak aku turunkan, baru aku angkat kepala. Nah, inilah contoh yang Nabi lakukan dalam mendidik anak tufulah, anak kecil. Ya, apakah Nabi tidak mengajarkan adab? Ya, ya. Oh ya. Apakah Nabi tidak mengajarkan adab? Maka jawabannya itulah cara Nabi mengajarkan adab kepada anak kecil.
Sebab akan beda ceritanya jika yang naik di punggung usia 15 tahun. Nah, akan beda ceritanya. Ini. Maka mendidik itu ada fase-fasenya, tidak disamaratakan. Apakah Nabi tidak mengajarkan cara sholat? Itu cara Nabi mengajarkan sholat pada anak kecil. Ya. Kemudian apakah Nabi SAW tidak mengajarkan bacaan-bacaan sholat? Itu cara Nabi demikian. Ya. Kira-kira itu para sahabat terganggu apa tidak? Terganggu. Sampai sujud lama, sampai ada yang bangkit tadi kan. Ada apa? Gara-gara ada anak kecil yang main kuda-kudaan di punggung seorang imam, yaitu Nabi SAW. Ternyata ditungguin sampai selesai. Nah, ini diulas oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, bahwa ternyata Nabi itu dalam mendidik anak menuntaskan egosentrisnya. Apa itu egosentris? Anak merasa dirinya paling penting, paling didahulukan, paling dituruti keinginannya, paling diperhatikan. Ya, pokoknya semua harus ikut aku. Sholat gak penting, yang penting aku. Ya, orang-orang yang makmum gak penting, yang penting aku main dulu, kamu nunggu terserah. Pokoknya aku yang paling penting, itu egosentris. Dan ternyata dituntaskan oleh Nabi SAW. Dan kalau ini tidak dituntaskan, jadinya apa? Hutang pengasuhan. Sehingga nanti ketika masuk SD, ketika ini nggak tuntas, ya masih egois, menang-menang sendiri, pengennya senengnya sendiri. Kalau terbawa sampai SMA, ya sudah, SMA itu pengennya menang-menang sendiri. Sampai terbawa sampai punya anak, ya nanti seorang orang tua itu ya menang-menang sendiri. Pokoknya ikut orang tua, pokoknya ini, pokoknya. Ya, ketika anak berbuat salah langsung dimarahi, nggak boleh salah, gitu kan. Nah, ini egosentris ternyata dituntaskan oleh Nabi, sehingga di fase berikutnya nggak ada hutang pengasuhan. Ya, ini kalau nggak dituntaskan jadi hutang pengasuhan, nggak tuntas itu. Maka kalau sekarang itu ada orang tua yang masih menang-menang sendiri, pendapatnya kalau ditolak marah, ya, kalau berkeinginan harus dituruti, kan, ya, ya, kemudian kalau punya pendapat harus disepakati bersama dan diterima, itu kan, kalau tidak dia marah. Ini sebenarnya adalah orang tua yang fisiknya besar, dewasa, tapi jiwanya masih seperti TK, egosentris, karena masa kecilnya yang kurang bahagia. Ya, ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, imajinasi. Anak kecil itu imajinasinya memuncak. Kira-kira yang dibayangkan cucu Nabi itu naik apa itu? Kuda atau naik unta. Bayangannya itu. Maka anak kecil sekarang kalau ditanya, nak besok besar pengen jadi apa? Enggak ada yang pengen jadi sopir. Enggak ada yang jadi petani, pengen jadi apa? Pilot. Terus apa lagi? Astronot, Superman, Batman, itu jadinya itu. Ya nggak masuk akal, karena ini puncak-puncaknya imajinasi, bukan logika. Ya, dan itu ternyata ditumbuhkan oleh Nabi SAW. Kira-kira imaji anak terhadap sholat waktu itu, sholat itu mengerikan apa menyenangkan? Menyenangkan. Sholat ternyata asik, itu langsung melekat di bawah sadar itu. Ternyata tempat terindah di dunia adalah masjid. Itu langsung teringat anak itu, tersimpan di bawah sadar. Sehingga kalau ini sudah menguat, akhirnya tersimpan di pikiran bawah sadar, sehingga besok kalau dia sudah dewasa, sudah besar, ketika mendengar adzan, inilah waktu untuk bersenang-senang. Nah, bersenang-senang, karena bagi dia sholat itu bersenang-senang, menikmati. Inilah waktunya untuk berasik-asik. Dan ketika mendengar dia berada di masjid, bayangan dia masjid itu tempat paling indah sedunia, tempat paling menyenangkan sedunia. Itulah imajinasi, dan itu dibentuk oleh Nabi SAW. Dan kita juga pernah mendengar, ya, ada seorang yang tidak mau ke masjid sampai dia menjelang pensiun. Ya, ketika ditanya kenapa nggak mau ke masjid, gitu, ternyata dia cerita, dulu waktu saya TK itu pernah dibentak oleh takmirnya. Dan sejak itu saya nggak ke masjid, ternyata masjid tempat paling mengerikan di dunia ini. Ya. Dan setelah menjelang pensiun baru beliau mau ke masjid. Dan masih banyak kisah yang lain. Ya, ini imajinasi. Kita tumbuhkan pada diri bahwa sholat itu indah, bahwa Islam itu indah. Ini ditumbuhkan ketika usia 0 sampai 7 tahun. Ya, walaupun mereka mungkin belum hafal apapun.
Ya, seneng sholat itu targetnya. Dan yang ketiga adalah sensitif. Ya, kenapa Nabi nungguin sampai selesai? Sebab kalau diturunkan anak itu tersinggung, ya, nangis. Ya, anak kita bawa gelas, usia 3 tahun. Nah, hati-hati nak ya, nanti gelasnya pecah kena kaki kamu berdarah. Anak nggak terima, nangis. Padahal niat kita itu adalah mencegah, niat kita adalah menyayangi dia biar dia tidak kakinya berdarah. Tapi ternyata yang diterima anak, dirinya merasa disalahkan. Itulah selembut-lembutnya bahasa lisan, bahasa akal jika digunakan untuk hati, maka anak akan terluka hatinya. Itu contoh. Karena masa emas TK ini adalah bahasa hati, yang harusnya pakai bahasa hati. Makanya bahasanya kita rubah, ya. Masya Allah pinter sekali anaknya Umi, sini nak, gelasnya bawa sini, masya ya bisa ngambilkan ya, diberikan. Itu bahasa hati, beda dengan tadi. Nah, nanti kalau jatuh kena kakimu berdarah, itu bahasa akal, bahasa bersyarat namanya. Tapi kalau masya Allah bahasa pujian kan, itu bahasa hati. Nah, itu bedanya di situ. Terus anak naik ke atas meja, nah nanti kamu jatuh loh. Nangis nggak anak itu? Nangis, merasa disalahkan. Ya, karena apa? Itu sudah bahasa bersyarat. Nanti kalau begini kamu jatuh, itu kan bahasa bersyarat, itu bahasa akal. Tapi kalau kita katakan, masya Allah pinter ya, anaknya Umi sudah kuat, sudah gede, bisa naik. Ayo coba loncat sini, Umi tangkap. Tujuannya sama, biar dia turun. Nah, tapi bahasanya adalah bahasa hati. Itulah contoh bahasa hati. Kalau kita langsung ke akal, nak berbahaya gini-gini, itu bahasa akal, itu ilmu. Tapi ini adalah hati. Betul-betul dia berbuat salah seperti itu, adanya apresiasi, hebat sekali kamu ya. Ini memang nggak masuk logika bahasa hati itu. Ya, ketika nunggangi di punggung Nabi, kalau orang dewasa kan jelas salah kan itu kan. Coba kalau yang naik 15 tahun, Umar keluar pedangnya itu. Nah, ini. Tapi yang Rasulullah lakukan, tungguin sampai selesai, tidak masuk akal, nggak masuk logika itu. Ya, itulah bahasa untuk anak-anak. Ya, betul-betul bahasa hati yang Rasulullah lakukan. Ketika ada anak ngompol di pangkuan beliau, apakah anak itu diangkat? Ditungguin sampai kencingnya selesai. Padahal jelas ngompol di pangkuan Rasulullah kan maksiat kan. Ternyata Rasulullah tungguin sampai selesai. Coba yang ngompol 15 tahun. Iya, itu sudah dijewer sama mungkin atau ditendang sama sahabat itu. Jadi ini antara lain bahasa hati. Ya. Ketika Rasulullah sholat, ternyata ketika sholat ada anak menangis. Mengganggu kan sholat itu, kalau ada anak menangis terganggu itu. Ternyata Rasulullah menunaikan hak anak itu untuk menangis. Dengan apa menunaikannya? Rasulullah berniat ingin memanjangkan sholatnya karena ada anak menangis, sehingga beliau perpendek sholatnya. Dan setelah itu Rasulullah tidak menegur anak itu. Justru Rasulullah bersabda, saya khawatir ibunya terkena fitnah, bingung ketika anaknya menangis, maka sholatnya dipercepat. Tidak disalahkan anak itu walaupun melanggar syariat. Waktunya sholat kok nangis, keras sekali ganggu orang, itu melanggar syariat kan. Tapi Rasulullah pakai bahasa hati. Itulah toleransi yang Rasul berikan kepada anak kecil. Nah, sehingga anak usia ini karena sedang puncak-puncaknya imajinasi, akalnya masih lemah, ya, fisiknya masih lemah, maka cara belajar dia adalah cenderung at-taqlid, yaitu meniru. Ini meniru, dan dia akan meniru kepada apapun yang dia cintai. Dia akan meniru kepada apapun yang dia sukai. Maka kalau mahabbah tidak terbentuk, dia tidak akan meniru. Ini kalau ternyata mahabbah terbentuk, dia akan meniru. Ternyata yang ditiru orang yang sholat. Oh, ternyata makmum itu sabar sekali, dia akan meniru. Oh, ternyata sholat caranya seperti ini, dia akan meniru. Setelah mahabbahnya tumbuh. Kalau belum tumbuh, dia nggak meniru. Ini. Nah, kemudian metode pendidikannya dengan keteladanan. Intinya usia ini anak disenangkan, karena metode bahasa hati adalah bahasa yang menyenangkan. Walaupun dia belum hafal, belum bisa baca, belum bisa tulis, tapi kalau dia sudah tumbuh cinta,
maka berikutnya akan lebih mudah. Itulah the power of love. Itulah cinta. Ibnu Qayyim membahas satu bab sendiri tentang cinta. Nah, maka target pada usia ini adalah mahabbah. Ya, dan diharapkan anak akan mencintai Allah dan beriman seumur hidupnya. Jangan lukai fitrah anak. Kalau terlukai, maka berikutnya akan ada masalah. Maka pertanyaan, kenapa anak usia 7 tahun susah untuk belajar? Karena mahabbahnya belum tumbuh. Kenapa anak usia 7 tahun susah disuruh sholat? Karena mahabbahnya belum tumbuh. Tapi kalau sudah tumbuh mahabbah, tidak perlu disuruh. Namanya sudah cinta itu nggak perlu diminta. Dia akan mengejar dan mengejar terus. Nah, ini yang hilang di pendidikan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan jika anak sudah minta menghafal? Kita turuti, nggak apa-apa, atas kemauan sendiri. Apa yang kita lakukan jika anak itu minta baca tulis? Kita turuti, tapi atas kemauan sendiri. Jangan ada paksaan di sini. Paksaan itu bahasa tangan. Bahasa tangan itu nggak cocok untuk hati. Cukup bahasa hatilah yang untuk anak-anak kita. Itulah yang akan menyuburkan rasa cinta anak kita kepada Islam ini. Itu yang menjadikan nanti para sahabat ketika mereka dewasa betul-betul militan. Jangankan hanya sholat subuh, nyawa pun akan mereka pertaruhkan dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Ini mahabbah di sini. Nah, kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu kita hindarkan. Antara lain, kita seringnya mengutamakan akademis seperti calistung sebelum mahabbah tumbuh, sehingga anak merasa berat. Ini melukai mereka. Menggegas hafalan sebelum menumbuhkan kecintaan anak pada hafalan itu. Kemudian mengajar bahasa kedua sebelum bahasa ibu tuntas. Ternyata bahasa ibu itu penting. Untuk apa? Menuntaskan ego anak. Anak mungkin bikin marah sama siapa? Ibunya. Pakai bahasa apa? Bahasa ibunya. Dan banyak kasus di Jakarta ini, anak-anak yang bahasa ibu nggak tuntas. Dengan harapan orang tua berharap bahwa anaknya nanti ketika dewasa sudah menguasai bahasa asing, sehingga ketika TK sudah menggunakan bahasa asing. TK sudah menggunakan bahasa asing. Ini sering terjadi dan masalah itu muncul ketika mereka di SD. Nggak usah jauh-jauh nanti nunggu dewasa. Di SD saja sudah masalah. Psikologisnya terganggu. Dia nggak bisa mengungkapkan emosinya. Ketika mengungkapkan pakai bahasa yang dia tahu, misal bahasa Inggris, teman-temannya nggak paham. Nah, ini temennya hanya jawab yes dan no, sementara dia jengkel gitu kan. Akhirnya terjadilah masalah. Ini kasus banyak terjadi seperti ini. Biarlah bahasa ibu tuntas. Dia pingin marah pakai bahasa ibu, pingin komplain pakai bahasa ibu, tantrum pakai bahasa ibu. Itu akan bisa menuntaskan egosentris mereka. Nah, ini. Maka setelah itu barulah bahasa kedua, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Kecuali memang bahasa ibunya bahasa Arab, di kampung juga bahasa Arab. Jadi bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan oleh ibu ketika ibu berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar. Itu yang dipakai. Ini. Kemudian memberikan cerita buruk. Kemudian mendahulukan mengajarkan syariat sebelum akidahnya ditumbuhkan, yaitu mahabbah. Menitipkan anak usia di bawah akil balik sudah di boarding school atau dipondokkan. Pondok itu idealnya setelah balik. Terlalu konsentrasi pada kekurangan anak, ini harusnya itu konsentrasi pada kelebihan anak sehingga kekurangannya akan tertutupi. Nah, ini usia 0 sampai 7 tahun. Nah, setelah itu meningkat lagi masuk fase tamyiz, dipondasi ini dengan fase sebelumnya yaitu mahabbah. Nah, pada usia ini sudah waktunya diperintah sholat. Nah, ini rasa ingin tahu tumbuh pesat, dan orang tua ketika anak sudah 7 tahun tidak memerintahkan sholat, orang tua berdosa. Tapi kalau anak 7 tahun diperintah sholat nggak mau sholat, dia tidak dosa, bahkan dihukum pun nggak boleh. Maka ketika memerintahkan sholat pada fase ini itu dengan lembut. Nah, ayo sholat yuk, sama Abi nggak mau main HP dulu, kita nggak boleh marah. Nggak boleh marah karena belum 10 tahun. Ini juga yang menjelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah.
tetap tanpa ada celaan, tanpa ada wajah cemberut, tanpa ada kemarahan, tanpa hukuman. Nah, sholat nak, nggak mau, saya mau tidur dulu, kita tinggal lagi. Terus, tapi kalau kita nggak perintah, kita dosa. Karena sudah seperti teman dia, seperti teman. Ayo sholat lagi, sholat. Insya Allah, namanya anjing saja itu kalau sering dikasih tulang, dia akan nunduk pada yang tunduk pada yang ngasih tulang. Apalagi manusia yang lahirnya adalah fitrah. Ini ya, pasti anak kita nanti pada waktunya akan mengikuti. Selama kita cara mendidiknya dengan bahasa yang tepat tadi, yaitu bahasa lisan yang tepat ini. Nah, usia ini ya, itu lagi dominannya dia tuh at-tajribah, trial and error. Ya. Di SD itu kan yang namanya peralatan di sekolah, misal ada loudspeaker, mesti tengahnya lubang, penyok itu, karena mesti disentuh. Ya. Terus kemudian kadangkala kursi ada yang lepas pakunya, ya, karena dia sedang trial dan error. Ya, dia masih fasenya fase itu. Nah, maka agar karakter belajar anak ini tumbuh, kita harus menerima trial sekaligus menerima errornya. Cuma seringnya karena kita sudah berpatokan pada syariat, sehingga ketika anak error pasti kita hukum, kita marahi. Karena errornya gak kita terima, akhirnya anak gak mau melakukan trial. Sehingga anak ketika ditanya pelajaran selesai, anak-anak ada yang mau bertanya? Ada yang tanya nggak? Nggak ada. Karena apa? Dia khawatir error. Kalau error nanti dimarahi. Akhirnya dia nggak tumbuh karakter belajarnya. Ciri-ciri anak nggak tumbuh karakter belajar itu dia tidak pandai bertanya tapi pandai menjawab. Ini. Sekarang ulangan, siap kerjakan semua, gitu kan ya. Coba kamu jawab, tapi begitu suruh bertanya nggak bertanya. Itu akibat ketika anak melakukan error, sudah kita hukum, kita marahi, sehingga mereka nggak mau melakukan trial lagi. Contoh, Umi saya mau latihan sepeda, hati-hati naik ya, nanti kalau jatuh, ya Umi beres. Ternyata ngebut, nggak hati-hati dia jatuh. Ya. Ini bahasa yang tepat untuk usia ini bahasa apa? Lesan. Sudah bukan hati lagi, lesan. Jatuh ya nak ya, dengan senyuman. Oh masya Allah sudah latihan, mana sini Umi obatin ya. Nah besok lagi hati-hati ya, sudah jangan takut latihan sepeda, kamu anak hebat. Itu jawabannya begitu. Maka besok dia akan latihan lagi. Tapi kalau sudah menggunakan bahasa tangan, kita kadang-kadang kan orang tua punya hutang pengasuhan ya, akhirnya kan langsung bahasa tangan. Mata kamu ditaruh di mana sih? Gitu kan dia. Anak dalam hati mengatakan, masa nggak lihat Umi di sini kan itu. Nah, besok nggak mau latihan lagi dia. Ini baru naik sepeda, apalagi yang lain. Contoh anak misal belajar masak, ternyata piringnya pecah, sudah kita marahi. Misal anak putri kan, ingin bisa masak. Makanya hati-hati kalau masak, sudah nggak usah masak lagi, bikin piring pecah semua, nggak mau masak dia. Begitu nanti jadi seorang istri nggak bisa masak, disalah-salahkan, kamu sih nggak mau belajar masak. Lah anak mengatakan dulu belajar nggak boleh kan. Ini, nah ini antara lain atas jeribah ini kita menerima error mereka, tapi dengan nasihat lesan. Nak, sholat nak, jangan begitu nak, bertengkar kamu jangan begitu nak, kamu tuh salah, besok jangan diulang lagi ya. Jangan paksa minta maaf dulu mereka. Memaksa mereka minta maaf itu sudah bahasa tangan. Ya sudah bahasa tangan, sudah hukuman itu. Ya, ketika mereka bertengkar, ya, hakimi mana yang salah. Tapi ketika bertengkar di TK, jangan ada penghakiman. Nah, akhirnya mereka nanti akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Sehingga metode pendidikan pada usia ini itu beraktivitas dan bersosial. Beraktivitas dan bersosial. Maka pada usia ini itu sering-seringlah anak itu outing. Outing itu tidak harus ke tempat wisata. Di depan kelas ada got, ayo anak-anak kita lihat got, di sana ada ikan kecil, itu outing. Oh kemudian besok di sebelah sana ada tempat sampah, kita outing ke tempat sampah, itu juga outing. Ya, jadi tidak harus ke tempat indah yang berbayar. Ini kenalkan alam ini, alam itu bukan harus sawah dan gunung, mall itu alam. Ya, jalan raya itu alam. Kenalkan mereka dengan alam ini di mana mereka hidup.
Ini masa-masa mereka itu kepo, penasaran, mengumpulkan sebanyak-banyaknya wawasan sampai akhirnya usia 10 tahun nanti dia dijuruskan. Ini. Nah, maka pada usia ini ada gaya belajar, ya, dan anak usia ini sudah kelihatan ada yang cenderung mendengar, melihat dan merasakan. Anak yang cenderung mendengar tadi cenderung di nasul mutmainnah, mutmainnah tadi. Ini yang sering tiduran, ya. Kalau ditanya gimana tadi ke restoran, ah nggak nyaman, kenapa sih? Berisik. Nah, berisik nggak nyaman dia. Dia belajar dengan suara berisik nggak bisa. Kalau menghafal seringnya dengar dari murotal ini. Ya, kalau diterangkan di kelas sering tiduran, yang penting telinganya dipasang, ya. Kemudian ada juga yang dengan al-basar, melihat. Ya, ini biasa anak yang disebut anak yang baik kan biasa yang kuning, ya, yang kuning. Yang apa namanya lawamah itu kan sering dianggap anak hebat kan. Gaya belajarnya juga melihat itu kan, perhatikan, gurunya seneng lah, ini temanmu memperhatikan itu kan. Jadi kuning ini yang sering jadi idola kita, padahal semuanya hebat. Nah, ini juga ada anak yang demikian. Terus ada juga yang tadi yang di Ammaroh tadi, ya, itu kan fuadnya dominan, fuad itu rasa, ya, merasa. Sehingga dia harus bergerak dan bergerak. Lah, anak inilah yang disebut dengan trouble maker. Nih, sering sekali anak ini terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Anak pasti menjerit, ya, kenapa orang nggak paham saya, itu kan. Ini saya tuh nggak bisa duduk lama, kenapa saya dikatakan nakal, itu mereka berontak itu. Ini yang fuad ini yang sering disebut trouble maker. Padahal mereka semuanya hebat. Ini. Maka kita harus mengenal gaya belajar mereka ini. Targetnya anak akan mencintai dan kemudian menjadi pembelajar seumur hidupnya. Ini targetnya. Kemudian masuk usia 10 tahun, ya. Yaitu fase murahaqah. Maka masa inilah anak sudah mulai dijuruskan. Nih. Nah, sudah mulai dijuruskan, sudah mulai mandiri, sudah mulai kadang-kala nggak mau diantar, takut dikatakan oleh teman-temannya anak mama. Ini sudah kelihatan itu. Sudah ingin mencoba sendiri, sudah ingin naik sepeda motor, ya, sudah ingin pegang HP sendiri, karena sudah aku besar itu. Ini. Dan fase ini adalah fase penjurusan, nih, pemandirian, ya. Sudah kalau nggak mau sholat dipukul, tapi dengan catatan mahabbah sudah tumbuh, ilmu sudah tumbuh. Ya, kalau belum dipukul tambah nggak mau sholat. Ini sudah mulai dijuruskan. Penjurusannya bagaimana? Apakah kemudian SD buka jurusan mesin listrik, elektronika? Bukan. Kita ada anak nggak pinter matematika, ya. Yang tadinya kita melototin, tapi sekarang tersenyum. Oh, nggak apa-apa. Kamu bisa kalkulator, nak? Oh, bisa, ya sudah. Lulus matematikanya. Kamu nanti jadi ahli teknik, nggak apa-apa. Kamu nanti jadi pedagang, petani, nggak apa-apa. Nah, itu sudah penjurusan. Ini. Nah, maka metode ini pada usia 10 sampai balik itu sudah pembiasaan dan ketegasan, sudah dominan di bahasa tangan. Ini ya, tegas. Karena sebentar lagi dia balik. Nah, sehingga setelah balik dia akan tumbuh cintanya, pembelajar dan berkarya seumur hidupnya. Ini. Nah, setelah balik, ya, ini seharusnya semua sudah tumbuh sehingga dia jadi mukallaf. Nah, ini harus jadi mukallaf. Harusnya anak sudah balik bisa apa? Ya bisa tadi, sebagaimana maksud Allah menciptakan manusia. Ya, harusnya sudah balik itu sudah berakhlak mulia, soleh dan bermanfaat bagi umat muslim. Ini harusnya demikian. Itu jika karakter sebelumnya tumbuh sesuai masa emasnya. Nah, kalau ternyata tidak demikian, ya, sudah balik tapi ternyata masih jadi manusia jadi-jadian. Sholatnya masih susah, nggak punya karya, bingung mau kemana, ya, akhirnya jadilah sosok yang dewasa fisiknya tapi mentalnya belum dewasa. Ini. Kalau balik itu senantiasa balik, nggak diminta pun, nggak di sekolah pun akan balik otomatis. Tapi akilnya ini yang belum. Sudah balik tapi belum akil. Ini, ya. Nah, ada apa dengan balik tapi belum akil? Ternyata ini yang disebut dengan istilah remaja. Nah, jadi remaja ini sebenarnya makhluk jadi-jadian. Ya.
Harusnya dia sudah akil, sholat nggak usah disuruh, sudah berkarya, sudah siap menikah, ayah sudah nggak memberi nafkah, dia bisa hidup sendiri, itu balik begitu harusnya. Tapi ternyata masih seperti anak kecil akibat hutang pengasuhan tadi. Jadi remaja itu makhluk asing yang baru muncul di muka bumi ini. Ya, karena apa? Karena dalam Islam itu nggak mengenal remaja. Di Indonesia ada remaja tahun 60-an. Di Indonesia adanya sumpah pemuda, tidak ada sumpah remaja. Ya, jadi remaja itu sebenarnya fase yang tidak ada. Tapi sayangnya kok sering kita mendengar remaja itu keniscayaan, lazim harus ada. Padahal ini sebenarnya anak-anak langsung dewasa harusnya. Nggak ada, remaja itu nggak ada dalam kamus perkembangan dalam Islam, itu nggak ada. Bahkan pendidikan Indonesia pun nggak mengenal remaja. Bahkan undang-undang pidana perdata di kitab undang-undang KUHP itu nggak ada remaja, anak-anak dewasa. Nah, muncul seperti ini. Mengapa muncul remaja? Itu akibat dari salah pengasuhan, yang akhirnya muncul hutang pengasuhan tadi, tekanan yang tidak sesuai dengan usianya tadi. Nah, kalau pengasuhan itu benar, ya, kalau pengasuhan itu benar, ya, maka akil akan datang bersama dengan balik. Nih, kalau benar sesuai fase yang kita terangkan tadi. Kalau ternyata pengasuhannya salah, maka akilnya bergeser, datang terlambat, dan rentang antara balik dan akil disebut dengan remaja. Inilah akibat dari hutang pengasuhan, yaitu pengasuhan yang tidak tertuntaskan pada masa emasnya. Ini yang terjadi. Dan yang saat ini terjadi fenomena generasi digital, baliknya lebih cepat, akhirnya lebih lambat. Kalau zaman nenek saya dulu, baliknya usia 15 tahun, akhirnya 15. Maka beliau-beliau itu pada siap nikah, ngurusi rumah tangga. Kalau anak sekarang, baliknya usia berapa? 10 tahun, akhirnya setelah lulus S2. Ya. Ya, iya, lulus S2. Coba tanya mahasiswa yang baru lulus S1, nikah kapan? Ntar ya. Padahal harusnya setelah balik itu harus siap, sebagaimana sahabat dahulu. Usamah bin Zaid balik 15 tahun, 15 tahun dia menikah. 18 tahun jadi jenderal, ini jadi panglima perang. Ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi ternyata ada makhluk asing yang saat ini berkeliaran. Ya. Baliknya SD, ternyata akhirnya S2. Masa rentang yang galau ini, masa rentang yang konsumtif, sehingga menjadi beban negara. Padahal harusnya mereka setelah balik menjadi tulang punggung bangsa ini. Sebagaimana dulu para sahabat, sebelum balik sudah ingin berperan, setelah balik siap. Gitu. Jadi tulang punggung bangsa. Sekarang ini anak-anak itu balik malah jadi beban. Ya, maka pengangguran ya usia ini. Ya, usia ini pengangguran itu. Karena mereka memang sebenarnya bukan nggak ada lowongan kerja, nggak mau kerja mereka. Karena masih menuntut hutang pengasuhan, nggak mau kerja. Wah, saya kok harus kerja sih? Masa kecil saya belum selesai. Gitu ya. Ini tanpa sadar, karena hutang pengasuhan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Mereka nggak mengatakan seperti itu, cuma rasanya dalam jiwanya itu mengatakan aku masih anak-anak itu. Ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang jika sudah tumbuh terlanjur besar, tetapi karakter belum tumbuh, apa yang harus dilakukan? Anak saya sekarang SMA. Dulu TK-nya ada hutang pengasuhan, sekarang belum tuntas. Harusnya bagaimana? Sudah terlanjur. Ya. Apa yang harus dilakukan yaitu dengan recovery. Insya Allah setelah duhur nanti kita bahas. Nah, recovery. Bagaimana Rasulullah merecovery anak-anak yang sudah terlanjur besar atau sudah terlanjur dewasa, tapi ternyata karakter-karakter tadi tidak tumbuh. Yang intinya ada pengulangan nanti insya Allah ta'ala. Jadi kembali lagi, fase 0 sampai 7 tahun bahasa hati, sehingga Rasulullah itu nungguin cucunya tadi. Fase 7 sampai 10 tahun itu adalah fase bahasa lisan, sehingga Rasulullah tidak memarahi ketika Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas. Ya, Anas, sudah kamu laksanakan tugasmu, selesai. Kemudian fase 10 sampai balik adalah bahasa tangan. Ketika ada seorang yang sudah menjelang balik, ya, disuruh Rasulullah
ini anggur buat ibumu, ternyata malah dimakan. Ya. Besoknya lagi ditanya Rasulullah, sudah kamu sampaikan anggur itu? Anak itu bilang, saya makan Rasulullah kan ya. Dijewer sama Rasulullah dan Rasul mengatakan kamu itu pengkhianat. Sudah pakai bahasa tangan. Itu ketika masa anak-anak. Ya Rasulullah sudah menggunakan pertama bahasa hati, bahasa lisan, kemudian bahasa tangan. Nah, sekarang sudah terlanjur dewasa, apa yang harus kita lakukan nanti dengan menggunakan 3 metode tadi. Insya Allah setelah duhur ya. Demikian walam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.